Langsung aja. Ya. Assalamualaikum. Terus? Kita baru meet up lagi ya. Sebelumnya kita mau kayak perkenalan diri lagi karena ini kita beda format ya, beda formasi. Biasanya kan cuma 2 ya, apalagi ini mau dimasukin ke YouTube channel. Ini umur diperkenalkan ulang. Oke. Sebagai pemeran utama silahkan. Oh nggak usah dikenalin karena udah kenal. Oh, emang beda. Laura Hamon sendiri. Oh iya lupa. Kan channel sendiri. Seperti biasa aku Katin. Oke. Dan ini Umud. Oke, sekarang kita Mau men-challenge. mau men-challenge apa? Oh ini main apa? Itu apa ya? Apa ya? Iya, iya kayak bricks gitu ya. Little bricks. Aku bingung melihat HP-mu. Kayak ini mungil banget, jujur deh. Jujur kecil. Yuk, kita mau challenge. Ya, mau bikin ini. Ya, ini selesai cetak kita juga. Ya, Walaupun kayaknya sih ada bakal banyak banget ya yang mau bisa diceritain. iya diceritain. Terutama ini pemeran utama. Oke, let's go. Ayo go. Oke, ini udah udah dipisahin. Ini umum yang pisahin yang mana? Yang atau ini ya, berarti yang ini. Oke. aku bagian pemisah mungkin ya. Oh ya, Oke, boleh. aku bagian Bagian bersama-sama. Kamu bersama-sama. udah pernah belum? Pernah. Ya. Aku kayak agak ragu gitu. Ini berarti ini. Oh iya. Aku pernah pasang yang Titan itu loh. Wow. Perahunya. Wow, itu kok bertingkat-tingkat gitu. Nanti ada video juga. Oke. Ini ungu, Ini. ungu. Keren banget itu. Itu. Apa gila, aja rame yang banget. bunga yang cuma hampir 300-an? Iya, lama. Bunga Mana ada yang silang lagi. Itu 240-an. Kayaknya itu 1000 nih. 1000. Soalnya gede banget. Tapi itu sekecil ini ininya. Iya, Berapa hari? ada palunya. Itu aku kerjain tiap minggu sih. Kerja satu. Oh iya, berarti emang kayak ngerjain perahu aja bikin perahu ya. Butuh Proyekan. waktu, proyekan ya. Tapi bagus sih untuk melatih fokus Iya. sih kalau kita lagi. Melatih kesabaran sih. Oh iya benar. Iya benar, benar melatih kesabaran. Aku ngapain nih? Aku masangin atau aku kan masangin mah harus nunggu nomor 1 kan? Berarti aku ngumpulin dulu juga deh. 4, aku 5 ya. Kok ini pressure-nya jadi di aku Ya, ya? aku 4. Ya. Ya, oke. Sambil cerita dong. Iya. Ya, aku nunggu banget ini. Iya, sama aku juga nunggu banget. Dari yang paling ini dulu gak sih? Ujung dulu gak sih? Hah? Akan ini pemeran utama. Enggak, kan kalau tadi kan bercerita tentang ya keluarga kita ya alhamdulillah. iya. Semoga yang kurang sehat Allah sehatkan, yang Allah lagi uji gak mungkin Allah ngasih ujian sesuai batas kemampuannya ya. Jadi mohon bersabar dan semoga Allah berikan ini ya jalan solusi. Amin, amin. Oke. Sekarang lebih ke personalnya, waktu dan tempat nggak dipersilakan nggak nih? Nah itu tuh ternyata kalau dalam public speaking kurang tepat tau. Harusnya gimana? Tapi gimana? Kalau waktu dan tempat kami persilakan berarti dia mempersilakan waktu dan tempat gitu. Jadi kepada Caca atau kepada beliau kami persilakan. Bentar, ini aku agak bingung ya. Ini bentar. Ganggu fokus ya, kalau ganggu fokus ya udah lah. Iya. Updatean aku mah seperti yang kalian tahu, aku masih menyusun skripsi ya kawan-kawan. Nah, aku mau sidang bulan ini alhamdulillah. Finally. Semoga lancar. Amin, amin. Semoga doain juga semua aku bisa masuk gelombang Agustus ya, wisudanya. Kayak karena aku mepet banget kan waktu dari itu sidang ke wisuda, jadi semoga bisa masuk gitu. Hanya itu saja update dari diri aku. Apaan banget? Nggak diterima update-nya. Gimana ini teh? Terus rencana kamu setelahnya apa? Nah ini ya, aku tuh kayak apa ya, kayaknya aku bakal cari kerja, tapi untuk pekerjaannya kayak masih bingung banget gitu loh, karena aku bingung nih mau ngambil ke Kayaknya ini ketutupan nama itu deh. ini maksudnya ya Ini Iya.
aku bingung mau ngambil di sesuai sama jurusan aku atau aku coba hal yang baru gitu loh. Tapi kalau keinginan aku sih ya, aku kayak pengen coba hal baru. Apa tuh? Barunya dalam bidang apa? Kayaknya service. Apa sih? Service kayak pelayanan gitu. Kayak customer service yang kayak gitu-gitu. Karena aku merasa apakah aku seperti ada fashion di situ gitu. Tapi bukan karena aku pengen apa ya, pengen fashion juga gitu sih. Cuman aku bang dari dulu tuh pengen nyoba pekerjaan yang berbau service gitu loh, pelayanan yang kayak gitu-gitu. Dan aku cari tahu tentang kayak kan suka kalau kita tau gak sih karakter kita kayak INFJ gitu-gitu. Nah salah satunya aku tuh di bidang pelayanan ya gitu. Jadi aku mau coba dulu hal situ. Tapi diem aja, kayak aku berusaha sendiri gitu loh. Nah gak bilang ke orang tua gitu karena aku yakin agak ditentang sepertinya ya gitu. Nyangkanya akan ditantang gitu. Iya sih, aku belum berani bilang gitu. Jadi kayak ketika udah dapet pekerjaannya aja gitu. Tapi aku sambil berusaha juga yang sesuai dengan apa namanya jurusan aku gitu. Gitu sih, itu aja update dari aku. Tapi di jurusan kamu ada nggak di bidang pelayanan ini? Ada? Lebih ke administrasi sih, Oh, kayak gitu sih. Admin jarang kalau di kayak pelayanan gitunya. Jadi kayak paling itu admin, terus kayak yang penjaga tambak yang kayak gitu-gitu. Tapi itu pun kayak masih ada Masih di perikanan, cuman bagian itunya. enggak di luar perikanan. Aku Tadi pengennya apa di luar tambak? perikanan. Tambak apaan? Itu kalau itu masih di bidang perikanan kan. Nah mungkin kayak penjaga tambak juga mungkin salah satunya adalah kayak bidang servis lagi. Tapi dipikir-pikir kayaknya enggak deh karena dia juga kayak merangkap jadi admin lagi yang kayak gitu-gitu. Jadi itu pekerjaannya kayak berat gitu loh. Double-nya. Dan kebanyakan cowok mintanya kayak cewek tuh sedikit gitu. Di mana itu teh di Indonesia atau Di Indonesia, masih di Indonesia. Udah 7 ya, 7. Struggle nih, struggle. udah nomor 4 ya? Berarti 8 atau 9. Oke. 4 di mana Beb? Ininya. Gak tahu. 7, 6, 5 di sini. Ya kayak gitu update dari Tunggu, aku. Fatih mau dipercepat. Ya. Maaf ya. Ini kalau kita udah selesai udah ya? Tinggal. Tadi ini masih ada belakang. Oh masih banyak. Kamu bisa ngejar kita nggak? Stop. Atau sambil kita berhenti. Soalnya aku nggak kelihatan. Kan ya kamu. Oh iya benar. Gimana aku mau menyusun? Gimana kita print ulang? Di fotokopi. Kita perbanyak dulu. Diperbanyak. 8 ya. Udah sambil dilanjut ini yang kedua. Kamu mending ini aku aja deh. Kamu mending bantuin Caca. Tapi kan kamu ini harus ngelanjutin yang ini ya dulu ya. Atau enggak nih, aku kan ngerjain yang satu. Nah, ini kan udah dibagi-bagi. Ada yang ngerjain ini gitu. Gak apa-apa di. Dua. Susah. Emang susah. Levelnya gimana? Kita dulu tuh. Enggak, kecuali kalau yang satunya udah selesai. Sabar. Ya, Ini setidaknya yang satu on udah selesai proses. dulu. Ini bisa. Iya, 1. Tadi konsennya agak Udah terbagi aku ya. 8 dulu. Boleh Umu dilanjut siapa? Umu dulu apa yang di tengah dulu? Yang di tengah kayaknya. Yang Pemeran utama nih yang oh, ditunggu-tunggu. sebenarnya mau nunjukin, tapi ada di HP. Gimana dong? Nunjukin apa? Sesuatu. Oh, aduh, berhentiin dulu deh kayaknya. Hah? Berhentiin dulu deh, gak apa-apa. Atau nanti diterusin lagi. Kita harus Soalnya mau nunjukin yang di tangan, kaliannya udah nggak. Aku udah banget. Bayangin dia baru naik tangga, udah ting. Mas, Ya ini kan bisa aja mas biasa. Enggak, itu beda soalnya di jari manis. apa nanti kalau boleh simpan di jari manis aja deh. Ya gratis. Itu sebenarnya sebagai bentuk protektif, protek ke diri sendiri gitu loh, Kak. Ketika lagi sendirian kayak soalnya kalau ada yang ngegodain kayak Oke, ada skip dulu ya bentar ya. Kami. Sebenarnya kan bukan ikhtiar, rencana aku dari aku inilah biasalah kita kalau punya rencana kayak tadi Fatih udah ngejelasin kalau udah apa namanya lulus kuliah mau coba kerja kayak gini ya semoga Allah mudahin ya Fatih yang lancarin, tolong kabarin kita yang insya Allah selalu support walaupun gak selalu ada. Gimana tuh bingung juga. Tapi insya Allah doa selalu menyertai ya Fatih, semoga kamu gak lupain kok jadi sedih. Nah
gitu loh dengan aku yang qadarullah di masa pencarian kerja kemarin kan aku ternyata perlu mencari lagi gitu di yang abis rebani itu kan. Aku mencari lagi. Nah dari pencarian setelah rebani itu aku bilang ke Allah, ya Allah kalau aku udah dapet kerjaan yang cukup sesuai dengan keinginan aku, passion aku gitu, aku mau coba lanjut lagi dengan perencanaan hidup aku, yaitu ke jenjang yang lebih serius, yaitu nikah gitu. Nah salah satu ikhtiar yang aku lakukan yaitu dengan mengikuti SPN. Aku belum tahu tuh maksudnya kenapa aku ikut SPN, karena selain aku bisa belajar di sana ada fasilitasnya juga gitu. Walaupun aku juga nggak tahu ya siapa aja yang ikutan gitu, cowoknya gimana gitu. Nah dan ternyata setelah selesai SPN itu aku nggak benar-benar gak expect bahwa orang yang bakal ngajakin aku taruh itu orang yang ada di sekitar aku, orang di sekitar aku, satu lingkungan yang bahkan ternyata di lingkungan itu pun aku nggak ngeh gitu kalau ada cowok yang masya Allah ya ternyata tipe aku lah kayak gitu. Aku nggak nyadar Jodoh tuh emang kayak itu. No. gimana Lanjut lagi. Exactly. Karena kan aku di sekolah itu jujur aku nggak ada niatan untuk nyari jodoh di sekolah itu kan tadi sesuai dengan tujuan aku nyari sekolah lagi itu untuk sesuai sama keinginan aku bahasa Arab kan. Satu sekolah atau satu sekolah kerja? Dua-duanya satu sekolah, jadi guru juga. Keren kan? Oke. Penasaran. Bener-bener ini. Nah terus dia tuh bingung kan mau dengan cara apa. Oh di situ tuh aku lupa ya persisnya kayak gimana. Intinya sih kayaknya aku tuh bikin status aku lagi ikut SPN, terus dia ngeliat dan di situ dia udah ada rasa lah sama aku, maksudnya udah ada keinginan aku dulu. Yang ikut SPN tuh kamu Iya aku duluan. Jadi yang lihat itu jadi itu jadi ikutan SPN juga. Nah nggak tahu itu aku belum klarifikasinya. Oke. Nah terus dari situ ikutan juga SPN kayak gitu, dan ternyata awalnya sih dia bilang ini kan dia tuh cerita ke yang biasa jadi senior kita lah di sana gitu. Enggak di sekolah itu. Terus ibu guru itu bilang ke aku, kamu ini ya lagi ikutan kelas pranikah ya, ini enggak, udah ada yang ngajakin belum? Kebetulan waktu itu setelah aku lulus tuh udah ada beberapa orang kan yang ngajuin sih kayak gitu. Dan sebenarnya sih kekhawatiran aku tentang perkenalan sama orang yang bener-bener asing tuh bener terjadi. Maksudnya aku ada ngerasa ketakutan dan emang kurang percaya gimana orang-orang yang sama sekali aku ini. Ya mungkin waktu itu kasusnya aku emang belum nemu yang apa ya, kan aku aku selektif juga lah. Di situ aku berkeinginan sekali taruh bisa sampai nikah kayak gitu. Karena kan yang ada kasus-kasus yang gagal taruh, ya walaupun gagal taruh juga itu bukan sesuatu hal yang aib juga ya gitu. Maksudnya wajar. Ya intinya aku mau mulai taruh sama yang setidaknya aku udah ada kelihatan kayaknya ini gambaran, betul udah ada gambaran masa depannya gitu. Kalau dulu yang waktu itu ngajakin belum ada yang ini Kayak gak ada gambaran masa depan. ya gitu. Nah terus aja aku ceritain udah ada tapi baru kemarin aku tolak kayak gitu. Ternyata ibu guru itu ngasih tahu ke Palma namanya Gak apa-apa Beb. nama panggilannya Ahmad. Nah aduh apa Aku kenal. oh Enggak Beb, bener-bener kita berdua gak ada yang kenal. Itu emang kayak dia randomly orang aja di sekolahnya gitu. Nah terus karena di situ sebenarnya terus cowoknya tuh ini minta tolong ditemuin kita bertiga di sekolah. Dia bilang ya intinya mah sih aku jangan dulu, dia ada keinginan serius sama aku, cuman Kamu jangan terima orang di dulu situ ya. posisinya
kan aku udah selesai. Nah dia baru masuk. Nah dia bilang aku ada keinginan serius, cuman aku belum bisa pakai aksesnya karena aku masih belajar juga kayak gitu. Di situ aku inilah Respect. gitu. Cuman jujur kayak agak tenang karena itu belum pasti kan, itu baru kayak rencana doang. Dan ternyata waktu dia udah selesai, baru banget selesai, dia tuh udah langsung gitu. Aku aja belum bikin CV-nya, maksudnya ternyata kan CV-nya harus sesuai sama format yang di sana. Udahlah aku mulai gitu tuh bener-bener cuma dikasih waktu. Awalnya mas cuma sehari mikirnya terima atau enggak gitu. Itu kan posisinya aku di Karawang, terus aku minta tambahan waktu ke fasilitatornya, boleh nggak hari Rabu, soalnya saya mau izin langsung ke orang tua dulu. Mohon maaf nggak bisa, teh apanya nambah sehari aja. Di situ aku bener-bener, itu padahal baru taruh ya, bukan ke yang mana ya, cuma bener-bener ya cewek lah di ajakin gitu. Gimana ya? Gitu. Aturannya dari sana memang 1 hari doang. Iya, karena di situ sistemnya jangan membuat orang menunggu lah. Mungkin bukan 1 hari, 2 hari mungkin ya, cuman aku masih belum cukup gitu untuk aku. Ya, tapi aku setelah dia ngomong yang mau niat serius, aku itu udah mulai orang juga sih. Dan di situ tuh emang udah ada kecenderungan aku juga untuk menerima. Cuman aku butuh izin orang tuanya langsung. Karena di situ gak bisa, nggak ada waktu lagi, ya udah aku telepon mama. Dan sebelumnya aku tuh alhamdulillahnya udah cerita ke mama, udah spill kalau ada orang yang tertarik sama aku gitu. Dan mama aku juga ya udah cobain dulu aja gitu, aku ceritain. Nah alhamdulillahnya tuh ya ini karena satu lingkungan aja sih, aku sedikit banyaknya tuh alhamdulillahnya gak lama sebelum itu tuh dia bisa tuh proyekin sama aku di dalam membuat buku bahasa Arab gitu. Di situ kan setidaknya aku tahu lah Orangnya seperti apa. Iya gitu. Ya udahlah, aku coba jalanin gitu. Dari 2 bulan, 3 bulan perkenalan, nazor lah. Nazor tuh berarti setelah taruh nazor tuh saling bertemu secara langsung, diskusi ngobrol secara langsung itu di Bandung. Jadi itu ada orangnya yang Pendampingnya yang dikeluarkan yang sensitif itu iya semuanya. Dan alhamdulillahnya tuh tanpa aku harus nanya gak enakan gitu, dia udah ngomong dari awal pemasukan dia, gaji dia, terus rencana dia ke depan kayak gimana, kekurangan dia gitu. ya misalkan kita boleh misalkan laki-laki siklus hidupnya kayak gimana. Nah itu udah diobrolin juga ya, bahkan sampai dimana kalau aku sampai 3 kodarullah tapi nggak punya anak ya Umu tenang, Umu juga pasti bisa. Kita juga pasti bisa, Umu. bakal Satu-satu itu ya. awalnya tuh aku tuh kaku banget ya, kan aku juga udah nyiapin banyak lah sumber-sumber pertanyaan ta'aruf mah ya. Aku kelompokin ini keluarga, pertemanan, rencana dia ke depan gitu, udah di list tuh misalnya per tema gitu. Nah pas aku coba di awal banget perkenalan aku langsung berat pertanyaan itu tuh kesannya kaku banget. Ternyata mending kita tanya satu pertanyaan itu tuh akan follow up kemana-mana gitu. Dan itu tuh di grup Kayak mengalir gitu aja ya? Iya, dan itu di grup jadi dibuatin grup kan pas udah diterima taruhnya saling tukar CV, kita pelajari CV-nya. Dan fun fact-nya Fatim yang CV aku tuh nggak begitu lengkap lah, tapi cukup gitu. Tapi kalau dia tuh benar-benar udah lengkap banget. Dan disitu Jadi dia udah prepare benar-benar sih. dan dari situ ternyata kalau mereka ya ngalir aja pertanyaannya sampai, dan setiap harinya tuh dibuka grup chat itu sampai jam 9 malam. Jadi kalau nggak tidur ya Besoknya. kayak gitu. Jadi setiap Dikasih hari waktu sampai jam 9 malam. enggak berapa harinya? Enggak, tapi nanti fasilitatornya yang kira-kira bisa nentuin kan itu chatnya otomatis dibaca dong. Nah kalau menurut fasilitatornya ini udah cukup, kan itu yang nawarin nazarnya juga bukan dari kita. Oke, kita udah selesai perkenalannya, nggak gitu. Langsung ditawarin sama ini ya, mungkin kita bisa lanjut perkenalannya, tapi sebelum itu bisa diadakan sesi
nazar gitu. Nazar teh apa Beb? Lanjut diskusi perkenalan tapi secara langsung sambil ngeliat, kan kalau di chat bisa jadi Iya. dong orang chat GPT. Oh, pertanyaannya doang kita chat. Bener banget. Kita juga bisa ngeliat gesturnya gimana orang bisa seru atau enggak, interaktif atau enggak kayak gitu secara langsung. Dan dari situ ya mau lanjut atau enggak kayak gitu. Harusnya sih dari proses ta'aruf ke nazar tuh ada sesi kayak lanjut atau enggak dulu ya, tapi di yang sekarang mah enggak sih, kayak kalau udah nazar ya udah ya. Cuman kalau dari kitanya pas di perkenalan itu udah Bisa ngerasa bilang. bisa bilang sebenarnya, cuman Sebelumnya kamu udah nyampe nazar sebelumnya belum? ketemu Enggak, maksudnya sama yang sebelum ini kan kamu pernah nolak nih sama yang sebelumnya. Udah sampai sini Oh, belum? Oh, belum. aku belum nerima Oh, taruhnya karena aku di situ baru CV udah di ya. Nah, kalau ada orang yang ngajuin itu baru dikasih CV singkat. Di situ ada sosial medianya lah, biasa lah aku. Ya walaupun sosial media juga nggak jadi patokan, cuman aku bisa melihat aja sih. LinkedIn-nya, Nah itu bener, IG-nya. itu bahan banget aku Facebook. Nah Itu utamanya. 25 plus pasti membuka ini iya, semua. betul. Zaman sekarang kan. Iya. Dari situ habis nazar kita lanjut. Nah, yang bikin bedanya setelah nazar itu udah bukan perkenalan yang basic lagi. Kan kalau yang di awal mah itu penyamaan visi misi lah kayak gitu. Setelah nazar itu lebih ke studi kasus. Kalau ada kasus kayak gini di rumah tangga, gimana pandangan kamu kayak gitu, bla bla bla. Kayak ya yang terkini kita kirim link yang di Instagramnya, gimana pandangan kamu kayak gitu. Itu di situ jadi lebih mengenal lagi dan sampailah di titik Ini aku jadi Penasaran nih banget. ini. Kalau misalkan dari studi kasus ini nih, ada satu studi kasus yang kamu nggak klik, kok jawabannya kayak gini, terus kamu memilih untuk maksudnya nolak atau kenapa kayak gini gitu, atau gimana? Nah, karena kita juga nggak mau mungkiri adanya perbedaan gitu ya, yang kita lihat juga tuh sisi lainnya respon dianya, apakah dia tuh sama sekali nggak menghargai jawabannya. Kan di situ kan studi kasus itu bukan kita mengenal pandangan dia juga, tapi kita juga mengungkapkan pandangan kita kayak gini. Kalau misalnya beda ya oke, kalau masih bisa diterima, setidaknya dia nggak ngejudge pandangan kita. Kalau menurut aku sih yang kayak gitu aku benar-benar gak bisa nerima ya atau gimana gitu. Lebih ke responnya kalau dia masih tetap bisa menghargai dan bisa ketemu titik tengahnya gitu, itu tergantung batasan dari diri kita masing-masing ya. Kalau sama sekali gak mau ada yang beda sih kayaknya susah juga gitu. Cuman ya alhamdulillah aku ngerasanya sama sejauh ini gitu ya. Terus dari nazar itu, nah aku juga agak aneh kenapa kakaknya tuh nggak ada pertanyaan. Aku kan nunggu ya, nggak ada pertanyaan. Dada mau dilanjut atau enggak gitu. Nah karena mungkin si akang pendampingnya juga melihat kita masih aman gitu, jadi ya udahlah di titik kita mau hitbah, pembahasan hitbah mau kapan kayak gitu. Nah hitbah itu kan tujuannya kan kalau orang-orang tuh kayak kesannya tuh mau nikah banget gitu ya. Oh ini fun fact-nya ya Bu, aku tuh kan aku sebetulnya taruh ini ada parno tersendiri, parno karena kalau ngeliat orang tuh kalau itu cepet banget ya kan. 4 bulan dan ternyata taruh tuh gak ini loh, gak harus dengan waktu yang terburu-buru gitu. Mungkin yang ditanda kutipin terburu-burunya ya, mungkin kalau cepet tapi ternyata dia udah ngerasa ya nggak buru-buru gitu ya, kayak gitu ya. Dan aku ngerasa enjoy, benar-benar enjoy itu karena kita nggak Sorry. benar-benar ya menikmati aja gitu, nggak merasa terburu-buru. Dan kan jarak dari Kenagro tuh 3 bulan kalau nggak salah, terus jarak hitbahnya 2 bulan kalau nggak salah, 5 bulan.
Terus dari hitbah itu orang-orang salah pahamnya itu kan langsung banget jarak nikahnya ini gitu. Sedangkan itu kan bisa didiskusiin kalau tanggal nikah mau kapan. Tapi esensi dari hitbah itu pertemuan dua keluarga. Kan kita belum ketemu nih dua keluarga, baru kitanya doang berdua. Nah waktu itu niatnya mau langsung bener-bener kita dulu belum tenang selalu cepet belum ke sana. Setelah nazar itu pertemuan kedua laki-laki ke rumah perempuan ke rumah laki-lakinya. Yang pertama dia ke rumah orang tua aku sendiri, dia sendiri. Kalau cowok first impressionnya banget ya karena dia bisa mencairkan suasana kayak gitulah pokoknya. orangnya aktif gitu. Iya, pertamanya oke lah, mama papa aku setuju lah gitu ya. Terus giliran aku yang ke rumah dia. Nah awalnya tuh aku tuh akhirnya sendiri aja, cuman kata pembimbingnya tuh alhamdulillah diingetin kalau perempuan tuh baiknya jangan sendiri. Sama orang tua, sama keluarga. Enggak, ada pendamping ya. Jadi aku ngajakin saudara aku yang laki-laki satu orang berdua kita ke sana. Itu tuh pas bulan puasa. Wow. Bulan puasa jadi buka bareng di sana gitu. Jujur aku Bareng berdua. deg-degan banget soalnya ini beda budaya. Oh dia bukan Sunda. Bukan Sunda bukannya. Ya karena dia lahirnya di Sunda sih. Hidungnya mancung. Perasaan nggak? Jawa. Madura. Hampir. Medan. Bukan? Palembang. Riau. Bukan? Lampung. Rumah Padang, nasi? Padang. Bener guys. Jauh nanti Indah kalau ini kalau Indah Lebaran teh apa namanya mudik. Akhirnya aku mudik. Mudiknya jauh nanti naik pesawat. Iya, sekalinya mudik jauh. Cuman kan orang tuanya udah di sini. Udah ngerantau. Oh, berarti emang ngerantau orang tuanya. Iya. Sininya di mana? Di Karawang. Iya. Tapi rencananya kalau kita udah nikah orang tuanya mau balik ke kampung. Rata-rata orang Padang tuh gitu kalau udah nikahin anaknya. Jangan bilang Enggak, aku enggak. Aku sama dia tetap di Karawang lah ya. Agak shock. Nanti kalian main ya ke Karawang ya. Iya. Nanti kalian boncengan. Nah, di situ aku agak shocknya tuh mereka walaupun ngomong bahasa Indonesia tapi logatnya tuh pada Kental gitu? beberapa kali. Iya kak, kayak Kecil atau gimana? enggak, kurang jelas. Logatnya Logat beda. ya. Walaupun ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Iya. Alhamdulillahnya ternyata tidak semenyeramkan itu ya. Alhamdulillah. Dan kedua orang tua juga welcome. Alhamdulillah. Dan bahkan gak nyangka aja gitu kayak orang tuanya juga. Soalnya, nah fun fact-nya tuh mungkin cowoknya kalau di keluarga itu gak banyak cerita ya. Tapi kalau dia, nah aku ngerasain perbedaannya tuh kalau dia di rumah keluarga aku dia benar-benar aktif ya. Mungkin gak tahu itu salah satunya. Strategi. Iya, strategi itu. Gimana nih cara mengklikkan hati Betul. calon kedua gitu. Mantu idaman kita lihat ini mantu idaman. Bener-bener ya. Mungkin dia juga cari di chat GPT mungkin. Persiapan ya. Benar itu. Agak cheat dikit lah. Ya whatever terserah dia mau searching gimana, yang penting pada hari hanya dia bisa maksimal. Iya betul. Lanjut habis dari situ kita coba bahas penentuan tanggal juga. Nah ada orang tua kita dua-duanya nggak terlalu ini ya tentang Batarung kayak gitu. Nah awalnya tuh kita nyampein ke orang tua masing-masing, berarti ya pertemuan dua keluarga. Kalau cincin itu sebenarnya ini simbol aja, nggak harus gitu. Nah ternyata orang tua kita tuh agak shock juga kalau langsung ketemu di acara hitbah yang formal gitu. Ya walaupun sebenarnya nggak formal banget sih. Ternyata orang tua kita perlu ketemu dulu sebelum hitbah. Jadi Hamin itu dadakan banget. Hamin seminggu sebelum hitbah kita ketemu dulu orang tua dia sama dianya ke rumahku. Kita ketemu ya kenalan aja gitu. Baru aja minggu depannya hitbah dengan dia bawa saudara dia beberapa. Aku juga ada saudara beberapa di rumah Sama orang tua. iya di situ
ada pernyataan dari orang masing-masing orang tua, terus ada pernyataan hitbah juga dari dia, dan ada jawaban juga dari aku dengan tidak mau apa-apa. Ternyata aku udah dipasang ya. Kayak gitu. Terus ya alhamdulillah lancar. Nah yang tadi yang ingat yang parfum itu yang menyengat, aku itu tuh H-1 aku beli itu sengaja biar wangi aja ruangan. Paham. Beda suasananya juga. Ya, bukan beda oh ruangan. iya Nadia Sahibah itu kalau kesana mama aku kamu juga kesini. Ya kita belum berpikir itu bakal kemana-mana gitu. Dari situ penentuan tanggal nikah, terus dari situ kita nggak langsung prepare karena kepotong sama sekolah ya kerja dulu gitu. Nah makanya di liburan sekarang tuh selain tadi ya kenapa aku mungkin nggak update Instagram kayak gitu, selain mengurus mama juga mengurus itu juga. Insyaallah. Dan doanya ya guys, nikahnya insyaallah di tanggal 8 November. Iya. Ya Allah, udah dipasang. Lanjut. Bangga sih kayak ya akhirnya gitu finally ya. Setelah melalui banyak Banyak cerita-cerita yang tidak terduga maupun terduga ya. Iya. Lanjut terus. Ada waktu yang tepat di yang tepat. Amin. Selalu yakin kita mah. Aku mah selalu yakin, tapi ya walaupun tidak ini sih. Ya bener sih Allah ya pengasihnya dia menurut aku sih. Terus ya sekarang lagi prepare dan mumpung sekarang ketemu dengan kalian berdua, mungkin aku akan memberikan penawaran kepada kalian berdua, dan di penawaran ini kalian harus beli salah satu. Kalian kan aku udah coba bikin ini ya gambaran kasar ini ya acaranya gitu. Nah aku tuh pengen ngebagian, kan biasanya yang ada nganterinnya itu loh sesi yang iya. Nah ini kalian ini nggak bersedia nggak gitu. Itu Kita opsi yang berdua. pertama. Kita berdua apa satu orang? Gue nggak apa-apa. Iya berdua cuma nggak apa. Terus kita open juga nih buat orang yang mau speech nanti. Open juga. Udah kayak buka. Hiring. Ya guys. Rencananya sih konsepnya awalnya sih aku tuh pengennya intimate, ini yang bener-bener simpel di masjid aja. Awalnya pengen di Masjid Agung aja, udahlah gitu. Cuman karena keinginan orang tua yang perlu kita pertimbangkan, awalnya kan kalau di masjid itu harus pakai nasibah. Sedangkan kalau di masjid nggak memungkinkan, itu keinginan dari orang tua aku, keinginan dari orang tua dia ada pakai baju adatnya. Padang. Ya, ada ada. Udah. Terus kasih Kak. Nah, ya udah berarti kan otomatis gak bisa tuh cuma di masjid doang. Coba kita cari tempat lain. Akadnya insya Allah bakal tetap di masjid. Paling itunya apa? Ini deh. Resepsinya lanjut resepsi di tempat lain. Di rumah Enggak. Dicari tempat. Udah ada. Iya betul, berarti di luar rumah gitu. Iya. Masih di Purwakarta. Di itu 4 menit di yang Pasar Rebo itu loh, hotel yang baru. oh tahu Kausan. Oh pokoknya di situ. Oh, Di situ. berarti masih di Purwakarta kan? Masih. Kita ikut resepsi juga. Ikut, Hari H. harus Oh, hari H. wajib. Iya, kalian dari subuh atau dari nginap? Harus dong. itu hari apa sih? Minggu. Oh iya minggu tanggal 8. Berarti resepsi sama akad tuh di hari yang sama. Hari yang sama. Indah tuh langsung ke Padang.
guys, nggak ada yang tahu tiba-tiba orang tuh yang ngomong gini, habis ini resepsi di Padang. Enggak, udah diomongin. ya. Abangnya juga dengan cara kayak gini atau enggak? Abangnya enggak. Oh, beda-beda. Enggak. Punya adik. Tertarik Dia tuh punya tiga bersaudara. Yang pertama udah meninggal dari waktu kecil, yang kedua jadi abangnya sekarang udah nikah 1 tahunan. Iya, dia umur semua. Jangan aku ada ketawa. Harus sabar-sabar pokoknya ya, harus sama anak pertama. Udah cocok kok. Cocok. Satu Iya, benar cocok banget. satu manja. Betul. Oh, berarti dia anak keberapa tadi? 3. Oh, ketiga. Oh. Beda sih kakak abangnya mah Biasa aja. Biasa normal. aja. Oh, mungkin emang yang ketiga Islami gitu. Insya Allah. Berarti kita nih beneran bersedia dulu nggak? bersedia jelas. Kenapa memilih kita? Karena kalian adalah Aku udah pede sih bakal dipilih. 2 orang dari jutaan Udah, manusia di bumi ini Dari yang 19 juta. lapangan pekerjaan. Iya, Dari 19 calon yang gandeng indah. Kita yang Iyalah yang terpilih terpilih di lotre ini keluarlah nama kalian. kandidat terkuat. Masya Allah. Ya Beb, tapi aku sebenarnya penasaran sih karena aku tuh sempet mikir, aku tuh lebih ke pasrah sih waktu itu kayak aku mah nggak apa-apa kalau nggak dijadiin ini juga, yang penting mah dateng, nggak takut aku harus ada di sana gitu kan. Cuma karena aku pikir mungkin bisa jadi kamu ngambil ya kayak milih temen kamu waktu kamu kuliah gitu kan. Gitu. Tapi alhamdulillah ternyata aku terpilih. Tapi bajunya guys aku belum tahu ya. It's okay. Tapi semoga kalian bisa Apa? hadir sangat apa ya, sangat penting sih. Sebenarnya kalau cupid Wajib. Kalau menginap juga bisa sih kayaknya, soalnya di hotel itu tuh ada free 3 kamar gitu. Ih, kita bareng. Sebelumnya Aku bebas sih. masih bingung Ikut sih aja. aku di make upnya di situnya atau di Oh, masjid kita di aja. make up juga. Oh, enggak indah maksudnya. Ya kalian kan mau di make up. Enggak, kita make up sendiri juga Ya, enggak kayaknya apa-apa. udah jago sih. Yang jadi masalah. Udah jadi Kamu awal. ini mau buka open Boleh. Aku takut banget. Ya, Tapi udah ada penentuan warna. warna Ini maksudnya ya kayak resepsi warna bajunya atau apa gitu. ya kalau kadang sih udah pasti merah ya. Cuman kalau dekornya sih aku merah soft aja sih. Apa ya disebutnya kalau Kayak keluarga aku sih kayaknya mau coklat dan tuh apa krem. Oh, iya, iya. Boleh banget, kalau akunya iya harus merah. Oh iya kan pemeran utamanya. Iya, aku juga belum tahu nih pakai suntiang yang gede gitu. Nggak tahu gue yang gede banget atau yang sekarang di modernnya tuh ada ternyata. Cuman katanya itu nggak terlalu ada, cuman nggak tahu. First time aku jadi apa ya di sini kita bridesmaid ya berarti. Pokoknya aku kalau kamu sih pasti udah ada pengalaman ya sama kamu juga iya. ada pengalaman ya. Maksudnya Kakak maksudnya. aku bersedia banget nanti menjelaskan pengalaman aku preparing, soalnya ternyata aku udah keliling attire baju dan Purwakarta. ternyata ya ini mah tergantung konsep kita sih. Kalau mau yang dress Banget. syar'i gitu enggak, Susah ya. Kebanyakan kayak lebih ke adat gitu ya. iya yang potongan gitu. Kayak udah punya juga di Bandung. Berarti yang Bandung itu sini ya. Tapi yang bagus-bagus Bandung sih ya. Di Purwakarta tuh kayak susah banget nyari yang bagus banget gitu. Ya aku ngeliat dari pengalaman kakak aja sih sebenarnya. Oh itu di mana Bandung? Enggak, di Purwakarta akhirnya ngambil yang di Muncul ya apa ya? Yang dekat ini loh. Dia Muncul ya, pokoknya daerah Muncul ada terkenal itu juga ya, bagus sih. Pokoknya ngambil paketan kan waktu itu gitu. Menurut aku itu kurang banget servisnya dari. Nah itu Kalau bajunya oke, baju pengantin ceweknya oke, tapi masih ada kurangnya sih itu juga. Itu pengantin cowoknya
not okay yang banget. Tewulan atau Iya, dari Tewulan, kamu? Tewulan. Kalau Oh. kakak aku yang cewek mah dari Bandung itu. Ya, Filiz bukan? aduh gue nggak tahu Beb. Ya Filiz itu terkenal kan? Ya, itu kakak aku agak syari emang gitu. Mungkin kali ya. Nah, awalnya tempat masjid yang teteh kamu tuh mau jadi aku opsi juga, cuma kejauhan beb. Iya sih. Jauh Tajuk banget gede, ya, tajuk gede. Tapi emang bagus banget. Maksudnya untuk angkat tuh Sana, emang nah di bagus. sana juga bisa sekalian reservasi ya. Nah kurang Ada tahu grup waktu awalnya. aku kan zaman covid Beb. Ya jadi kayak gak boleh gitu. Kayak cuma boleh itu. Tapi sekarang mah katanya udah gak terawat gitu. Oh gitu? Yang sayang banget sih gitu. Karena ya siapa yang mau ke sana? Selain dipakai buat yang kayak gitu, maksudnya acara-acara aja gitu. Tapi kan awalnya katanya kenapa didiriin masjid itu juga karena punya tempat itu kan? Tetap. Tempat mabuk-mabukan. Iya sih aku Aku pernah baru tahu. Makanya sama Pak Dedi itu dibuatin masjid itu. Cuman ya ternyata enggak aneh-aneh gitu. Iya, serius. Oh, berarti itu kayak sebenarnya awalnya lahan kosong gitu, terus ada tempat hal kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah sih sebenarnya. Ya, mungkin karena ini juga kali ya ada jarang orang ke sana dan jarang ada orang yang nyewa tempat di sana gitu. Jadi kayak orang cukup apa ya? Orang yang punyanya atau yang ngurusnya kayak ya udahlah nanti aja diurus ketika ada yang mau nyewa mungkin gitu kali. Kamu tuh udah apa namanya? Datang ke survei. sana. Susah banget ya. Kasih tahu saudara aku. Oh, oke. Bagian jauh juga sih. Iya sih benar. Aku juga udah survei kayak yang lain-lain di masjid gitu ya. Yang masjid baru yang Polres itu, polisi. Yang masjid barunya kan ada tuh yang warna putih, tapi itu kecil. Dan setelah aku bandingkan di semua masjid, yang paling ini tuh ya yang Masjid Agung kembali lagi gitu. Paling oke, paling strategis, paling ajaib banget. Ya doanya guys, Pasti didoain banget sih. Masya Allah, alhamdulillah. Setelah banyak banget yang kalian Yang kita gak tahu juga gimana jalan ceritanya sampai akhirnya kamu udah sampai di titik ini. Masya Allah. Berapa bulan lagi? 4 bulan lagi. Aku harap sih kalian jedanya nggak terlalu lama ya, biar kita bisa Amin. triple. Kemarin semoga ya. Impian tuh triple. aku dukung pakai fasilitator SPM. Itu sangat worth it menurut aku pendampingnya. Bisa emang. Cuman bayar pasti urutan aja. Oh nggak bisa, harus ikut belajar ya. Tapi Umar Online jadi ya? tertarik nggak setelah mendengar cerita Indah? Gak apa-apa, jadi bisa terinspirasi. Brand ambasadornya ya, Masya Allah. Dia Kayak ketua, kamu jadi ketua ya? Iya. Tapi sekarang lagi di lobby karena Lagi mau dipindahin. enggak Iya tuh. udah aktif. Oh ya. Soalnya kan kalau kita harus bikin acara sebenarnya mah, cuman ya kita aja ngurusin gitu. Tapi Umu tau gak kamu ketua MPN? Belum tahu kan? Ih dia tuh juara satu. Kan di situ ternyata kayak ada setiap diskusi kayak gitu jawabannya kayak gimana. Ini tuh juara satu selalu dan akhirnya diangkat jadi ketua. Dan soalnya menarik Bu diskusinya tuh, jadi ya sangat membantu juga sih gambaran itu. Ya makanya kamunya juga tertarik. Iya itu emang passion. 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 Masya Allah. Bisa mendari aku sih. Yes. Sebenarnya aku juga pengen kayak gitu, mungkin di waktu yang akan datang gitu kan. Sekarang mungkin keyakinan itu lagi dikumpulin nih. Makanya setelah ketemu Indah dan cerita, nambah deh keyakinannya sedikit. Aku melihat secercah harapan. Yang tadi awalnya udah harapan itu akan selalu pesimis. ada. Makanya aku tadi ngeliat si rautnya Indah tuh udah kaget banget ngeliat Umu tuh ngomong kayak gitu. Aku udah nebak nih, nah kan. Tapi pas tadi kamu cerita gitu, Umu langsung kayak Masya Allah ya, ternyata ada cerita seindah itu, seindah orangnya. Alhamdulillah Umu kan, ya kan tuh. Kamu nanti kalau enggak sih, aku gak mau memberi saran, tapi kayaknya cocok deh Umu kalau ikutan SPM. Iya nggak Beb? Jangan sangat.
Fatin juga cocok. Kalau kita ikut bareng gimana? Iya. Seru asli. Yang ada online, ada offline-nya. Mau yang online atau Offline lebih Bisa siapa tahu dapet si ini. yang nyaman ya. dia udah lihat website taruhnya. Ya Mau kan aku diliatin. website Harus nih taruhnya. umur lihat nih ya, ini jurusan Dia mana. udah nyeriin anak ITB. Ya, udah sold out belum? Masih ada, justru sekarang nambah. Tahu kamu Daus? Kakak kelas kita. Pramuka, waktu itu. anak pramuka. Tahu Jadi sih banyak kalau sensornya kamu ini, nggak apa-apa. Apa gue pakai itu pakai lagu aja. Adanya. Ini pasti Umu tahu sih kalau udah fotonya. Itu foto kamu kalau ketutupan. Oh iya, pasti Umu tahu kalau udah lihat fotonya mah, jujur. Karena dia terkenal Umu. Maksudnya kayak sebenarnya mukanya familiar gitu, cuman orang kayak mungkin nggak tahu namanya aja. Pernah jadi ini nggak sih yang Agustin. di sini kan Purwakarta? Iya. BBP. Iya baik-baik. Iya. Sekarang kan gabung ya di Purwakarta. Iya kayaknya aku tahu. Bagas juga kan. Apa? Dia udah hit banget. Ustaz, bagus. Itu kan saudara Udah kamu. nikah malah. Hah? Kok saudara aku, Bang? Iya kan Teh Wulan katanya. Iya, lupa. Lah, Aku gak ingat. Itu nanti di kamu pasti diundang di Bogor. Ya tau bulannya yang diundang kan bukan aku. Gimana sih? Kamu langsung ya? Enggak lah. Dikira aku teh ini ada si Caca nggak ya diajak ini? Enggak, kayaknya aku mah. Jadi kakak ipar aku ternyata saudara sama siapa? Bagas. Nah, ketahuan waktu kapan kakak aku nikah, ada si Bagas ya. Si Bagas jadi apa ya waktu itu ya? Sempat mau Baca kok? ya tuh si Bagas jadi baca Quran. Agak shock juga saya ya. terus ngobrol. Ya enggak, karena aku memang enggak kenal sama si Bagas. Iya. Aku ngobrol juga aku enggak ya. Enggak, kamu cuma ngeliat ada si Bagas. Indah nge-stop aku kan. Aku baru sadar. Kamu baru sadar? Iya. Aku baru tahu kayak pas ngobrol sama Indah. Indah juga bisa datang karena temannya Teh Wulan. Dia tuh setempat kerja waktu di ini Iya, mana Beb? Di Tabani. Tabani. Iya. Jadi kayak pas ketemu, oh iya ini Iya, kenal iya, kenal ampun, gitu. dunia Sempit sekali. Indah juga baru tahu lagi Teh Wulan tuh kakak ipar aku. Iya. Ini agak shock. Iya, dunia masih lucu itu ya ternyata. Semoga akan selalu ada alasan untuk kita bisa Bertemu. Apa itu ya? Langkah besar sekali. Palingnya itu nanti kan aku stay-nya di Karawang, jadi ya Kalau main ke Lumayan Karawang, lah, ke Karawang. deket Karawang masih. Kalau ke Padang udah agak ini. enggak, akunya juga berat banget sih. Tapi kayaknya kalau beberapa kali pasti kamu bakal ke Padang kan? Apalagi rumah. kan nanti balik lagi kan orang tua. Aduh, aku gak kebayang. Aku udah kebayangin Indah punya anak, punya baby. Kayak kita nengokin terus kayak udah di fase nengokin baby temen teh gitu. Tapi kalau untuk orang tua, jujur aku juga ini aku pengen ikut kelas kalau ada. Makanya aku tuh pengen banget pengen tuh ada kelas pra menikah. parenting. Oh, buat parenting. Oh, so, jadi orang tua gitu Iya, maksudnya. tapi nggak tahu nih sampai sekarang belum ada. Kamu ajuin aja, aku kan kamu masih ketua. Kan aku sampein juga. Ya paling ini sih aku nggak mau program yang ada dulu sebelum aku ya udah siap lah gitu. Makanya sekarang udah nyicil aja video yang kita ambil itu lah. Itu ini banget sih, apa? Worth it banget buat tonton. Insya Allah banget. Ya, karena menurut aku yang itu satu hal yang aku dapetin di SPN itu ya salah satu alasannya selain mungkin pengalaman ya yang jadi keraguan atau pokoknya apapun itu hal-hal yang membuat kita overthinking dan lain-lain ya satu jawabannya dengan mengisi informasi tentang hal itu yang membuat kita ternyata gini loh. Kadang overthinking itu karena kitanya belum ngeh kan tahap yang itunya gitu, dan itu cukup membuka pikiran aku juga sih di aspek itu. Coba pengen banyak tanya lagi. Ayo Wajib, tolong yakinkan tambah lagi keyakinan. Kayak apa sih yang gini? Nah
ini yang udah ada pengalaman dari kakak-kakaknya, coba. Ya pokoknya menggabungkan semuanya. Kan lagi cerita kamu dulu lah. Gimana ini tuh? Enggak, ini lanjutin dulu. Iya, lanjutin dulu. Apalagi yang ingin kamu sampaikan kan tadi penyerahan Oke. ini bridesmaid jabatan Gimana? apa sih Penyerahan jabatan. ya, Perasaan aku sebagai apa ini penyerahan jabatan? punya acara yang punya acara Oh, buat acaranya. enggak maksudnya kayak Apapun. enggak yang mau kamu sampaikan sebagai kita bridesmaid atau apa gitu Sebagai bridesmaid. enggak aku sebenarnya pengen nanya ini sih apakah kamu bakal nyiapin baju buat kita apa enggak gitu kalau misalkan enggak pun sebenarnya enggak apa-apa tapi kayak kamu ngasih tahu dari jauh hari kayak bajunya kayak gimana. tone warnanya sih utamanya mah Kalau yang nyewa di Purwakarta sih aku kemarin udah lihat-lihat dari yang bagus Beb. Tapi kalau dari Bandung aku masih pertimbangin. sebenarnya Adanya di Bandung soalnya kalau yang kayak lebih bagus gitu ya. buat Ya kalian gitu. Cuman kalau misalnya di Purwakarta mahal gak sih Nah itu yang disayangkannya tuh adanya di Bandung. Aku kayak ngelunjak gitu ya tapi kayak aku pengen ngomong ini sih kalau aku ngelihat dari yang orang-orang udah teman-teman aku gitu yang jadi bridesmaid sama ngeliat orang-orang gitu ya siapa? Sebutannya bridesmaid ya. Iya sih Iya kayak apa ya disebutnya ya yang membantu. Enggak, kalian enggak. Tapi kalian enggak usah ngebantu loh. kamu ke WO Iya. Kenapa pengen tapi nggak apa-apa tetap aja kayak ada peran kita tuh sebenarnya untuk mendampingi kamu Iya, dan kalau kamu lagi butuh misalkan nih kamu lagi kan kita di samping kamu terus kamu misalkan gaul gitu ada Tapi aku nggak mau ngerepotin kalian ya, dan Iya, kalian emang. jangan sampai capek juga. Iya. Maksud aku tuh peran kalian tuh di yang waktu Iya, masuk momen kan? sakralnya itu gitu. Kalian yang mendengar. enggak cuman maksudnya emang bridesmaid itu bukan cuma sekedar kayak yang dipilih sebagai teman deket aja tapi kayak ini loh dia tuh benar-benar ada ketika kamu lagi emang butuh bantuan tanpa orang yang lain sadarin gitu Set. Iya kita nggak bakal merasa terasa terbebani sama sekali gitu Karena kan keluarga juga awalnya mau masak, terus kata aku tuh aku pokoknya nggak mau ngerepotin keluarga gitu. langsung pesan batik Iya, catering aja ya. Apalagi sekarang keadaan mama akunya juga gitu. jangan bilang kamu punya ide masak sendiri enggak sih ya, alhamdulillah kalau kayak gitu Salah satu fun fact mama aku dari yang sehat ke sakit ini, mama aku waktu sehatnya nggak pernah, ya kalian juga aku pernah cerita saya di rumah aku jarang tinggal karena ya mama aku tuh nggak pernah banyak nyuruh lah kalau aku di rumah. Nah semenjak sakit ini mama aku tuh mulai berani dan minta tolong buatin air buat mandi, air panas kayak gitu. Justru aku tuh sebenarnya seneng aja sebagai anak ya disuruh-suruh ya ladang pahala gitu. Dan hikmahnya juga bisa kamu bawa pas iya benar-benar kayak maksudnya pengalaman-pengalaman Oh iya bener. mungkin itu kok maksudnya. Iya, itu maka selalu ada Hikmahnya. Iya. Dan kamu pun ya mau ya pasti selalu ada hikmahnya. sih pasti bisa sih Iya. karena masih Pasti apa ya open jadi pikiran kamu juga kan sebelum aku happy banget ngelihat yang tiba-tiba langsung kayak darang gitu karena tadi kayak ya ampun aku ngeliat kayak udah deh kayaknya nggak ada harapan gitu kan tenang tenang Nah, tapi omongan kamu yang tadi kontrolnya di diri kamu tuh bener banget loh. Maksudnya itu kan ya walaupun itu juga gimana ya kacamata POV-nya kadang kita merasa walaupun bukan kita yang kena tapi ini bagian dari ujian kita juga. Cuman kan kalau secara looks-nya tuh emang ini eksternal loh, bukan internal diri kita loh. Jadi ya kamu masih ada kendali di situ dan semoga sih aku berharapnya kamu nggak ke ini ya, nggak ke distract dari rencana kamu. Misal kamu ada rencana ya, alhamdulillahnya sekarang kita ya sangat happy banget dengan sekarang rutinitas baru kamu yang masya Allah tabarakallah sangat disibukkan dengan kesibukan yang produktif. Iya. Maksudnya kerja gitu. Ini gara-gara apa coba Umu? Tadi aku bilang ke Indah kayak tuh ya kayak happy banget di sosmednya. Aku bilang kayak kamu suka upload
update gitu loh, kamu berangkat kerja, terus kayak pekerjaan kamu kan kayak ngapain aja gitu. Iya, kalau aku Nah, itu jarang tuh lihat status kamu, aku juga soalnya tidak aku apa-apa emang deh. lagi ini Kayak aku happy banget gitu loh ngelihatnya gitu. Nah, maksudnya Indah tuh ke situ gitu. Kayak Indah juga sebenarnya happy, cuman maaf aku tidak melihat storymu gitu. Aduh, aku berusaha untuk menyampaikan ya. Mas Winter. dan ya mungkin kan nggak, kalau aku sih orangnya ya aku ungkapin gitu, maksudnya aku support kamu, cuman ya maaf kalau aku nggak Gak usah minta maaf ya. tapi kadang emang waktunya gitu ya yang emang udah berubah ya momen gitu, nggak selamanya kita harus selalu cerita 24 jam. Mungkin kayak dulu kita masih sering chatan ya, umum kita ngobrol setiap hari di kelas gitu, cuman ya kan kondisinya juga udah beda. iya betul ya, Udah agak terlatih sih sebenarnya semenjak kuliah ya. kita bisa saling meluangkan waktu aja, alhamdulillah aku bersyukur. Cuma yang perlu kalian tahu ya, kalian masih ada banget loh di peran kehidupan aku gitu. Jadi semoga hopefully bisa terus ke depannya, walaupun udah bukan berbeda, menambah peran nanti bisa Punya kehidupan yang berbeda juga, iya. kita. Amin. Ya semoga silaturahminya bisa Tetap terjaga. Karena kan sampai ini apa tadi triple date ya. Iya. Harus ya. Kan nanti Tapi kayak gitu. ngomong sama Fatima, aku titip nih, aku kan udah bukan berusaha ya, itu kan qadarullah ya. Jangan terlalu jauh, jangan ke Sumatera, kemana kalian. Oh. Semoga ya. Dikira Aku kayak kan ngomong jauh, tapi kan aku Karawang gitu. Aku berharapnya Tentunya tiba-tiba dibawa ke enggak, aku udah pasti ini tuh, orang tua aku aja khawatir kan udah pasti ya, dia. takutnya diboyong semua mama sama adeknya. semuanya aja nggak apa-apa. Kita bikin rumah di sana. Tapi kata orang tuanya Padang tuh enak buat liburan aja. Kalau untuk cari kerja kayak gitu ya enak Kurang. Karawang. Ya makanya. Iya. Takut iya maksudnya ini. Soalnya kan di Padang tuh ini apa? Dia deket sama pantai, deket sama pepohonan, jadi panas banget, bener. Aku juga orang Padang, bentar lagi menikah juga. Di bawah Padang. Enggak sih. Dia kan ya Di- CPNS kan. Di Karawang juga. Orang dapetnya orang Jakarta, dianya orang Padang. Oh, jadi bakal diadainnya di Padang gitu. Dua katanya dua. Oh, dua. Di sini Nah, sama di Padang Karawang. biasanya kayak gitu 2 kali kan ya, alhamdulillah. Ya mungkin nanti kita pas mau mulai berkunjung kita, ayo kita lakukan resepsi. Tiba-tiba. Gak ada yang tahu. Ya, gitu. Oke. Sekian, mari kita lanjutkan. Tapi aku mau cerita ini sih. Mau lanjutin mau? Oh ini waktunya. Mau makan? Enggak sih, aku nggak tahu. Aku tuh kayak agak bukan tertarik apa enggak ya? Bukan suka tapi makanya tertarik aja sih. Kakak aku tuh yang cowok ternyata punya teman kuliahan. Ternyata tuh dia track recordnya cukup baik gitu loh. Nah, tapi kakakku tuh tidak menyadari si teman yang baiknya ini maksudnya gitu. Kan sekarang tuh sepupu aku yang si Asa itu kan emang lagi cari kerja Pencarian. sama ya pencarian jodoh juga gitu kan, kayak cari tahu lah gitu kan orang-orangnya. Nah, ternyata barulah sadar gitu kakakku tuh, oh ya ada si orang ini gitu, si teman aku yang ini namanya tuh. Ya sebut aja dia ya, sebut aja dia apa ya, AA aja lah. Jadi gue lagi ya si AA ini teh ternyata emang track recordnya baik gitu loh, suka agak aneh-aneh lah gitu selama di kuliahan maupun di pekerjaannya yang sekarang, walaupun beda perusahaan sama kakak aku gitu yang cowok, tapi kayak dari segi pekerjaan dia oke, terus dari segi keluarga juga terlihat sangat baik-baik aja.
terus juga dari karakter juga baik gitu kan. Minusnya satu, karena dia jarang dekat sama cewek, terus kayaknya belum pernah pacaran gitu, jadi dia tidak tahu gitu untuk men-treat cewek itu seperti apa gitu. Pernah dia taruhan sekali gitu kan, dia bingung harus ngapain. Kayak dia tahu nih tahapan taaruf tuh kayak gini dikasih tahu gitu kan, tapi dia nggak tahu nanti aku kesana kayak gimana gitu gitu beb, bingung dia. Nah, harusnya kalau cowok tuh ada ke-trigger sendiri untuk Itu aku baru mau ngomong. Iya kan? Nah, dia tuh apa ya? Katanya ngelihat kakaknya kan cewek ya. Nah, mungkin terus aku lupa deh cerita kakaknya itu gimana, tapi kakaknya tuh satset banget gitu loh. Terus nggak lewat taaruf gini kalau nggak salah. Apa? Oh, kakaknya cewek gimana? cowok? Iya, cewek udah nikah juga. Jadi dia dua bersaudara gitu. Nah, tapi dia tuh kayak apa ya? Mungkin cuman ngeliat kakaknya, ya mungkin beda karena beda kan, kakaknya cewek, dianya cowok gitu ya. Jadi dia tuh terus, ayahnya udah meninggal juga gitu, jadi tinggal dia sama ibunya aja di rumah tuh gitu. Jadi dia kayak bingung juga gitu loh, harus bersikap sebagai cowok yang apa ya sebetulnya provider atau gimana gitu, ke cewek tuh gimana gitu. Tapi dia tuh bisa bersikap baik, cuma kayak bingung gitu loh, harus ke cewek tuh gimana. Nah itu minusnya salah satunya kan, bisa mulai taarufan sama pertama kali cewek gitu ya, ada dia taruh barang siapa? Hah? Dia Apa? taruh sama siapa? Ada cewek sebelumnya. Kirain sama Katanya baru bilang enggak, ada aku tertarik sama si orangnya nih gitu. Cuma ada interest nih. Ya, kok bisa dapet cerita itu dari mana? ya diceritain sama kakak aku. Oh, oke. Karena kakak aku yang jadi ini ya konsultasinya dia. Enggak, yang dipertanyakan kan itu kakaknya udah berpengalaman kayak Caca. Kenapa nggak tanya ke kakaknya? Mungkin melihat point of view dari kita maksudnya apa? Gimana Dia tadi kan kebingungan. Kenapa Itu kan temen nanya? dong, kan itu temennya. Iya udah nanya Beb. Oh, udah. Tapi dianya masih bingung gitu. Oh, udah. Terus dia tahu ngajakin ketemuan di mana? Di taman. Ngajakin ke pertemuan keluarga di taman. Kan aneh ngajak kemana ya? Si ceweknya tuh bingung, maksudnya kayak kenapa harus di taman gitu kan? Nah dari situ ceweknya udah mulai merasa kayak kayaknya nggak cocok deh, beda prinsip segala macam. Akhirnya diudahin. Nah setelah diudahin itu si cowoknya bingung kayak kenapa ya diudahin? Apa ya? Nah, kan makin kayak aneh nih gitu kan. Nah itu sih sebenarnya minusnya dia tuh di situ, dia masih bingung gitu loh. Kakak aku juga kayak dia bingungnya di situ kayaknya gitu. Udah dikasih tahu juga dia tuh kayak masih mencerna, masih berproses gitu. Enggak, harusnya dia sebelum mulai taruh juga dia udah ini. Ya kan nyari tahu segala macam. Bisa dibilang dia tuh kayak anak mami juga mungkin ya, agak sedikit karena selalu dekat sama mamanya kan. Setelah ayahnya meninggal mamanya tuh pengen deket sama anaknya juga, apalagi posisinya anaknya sekarang kerjanya jauh di luar kota di mana gitu lupa. Jadi teh ibunya sendirian kan di rumah, setiap pulang teh pasti ya bareng sama ibunya terus kayak gitu. Terus kayaknya kalau ketika menikah juga bisa jadi kemungkinan Bareng tinggal sama bareng ya kan, ibunya sendirian karena kakak yang ceweknya udah bareng suaminya kan gitu. Itu mungkin ya agak beratnya di situ mungkin ya itu sih. Cuma aku tertariknya karena kepribadian si cowoknya sih. Track recordnya Tapi bagus. di zaman sekarang kayak gitu langka sih. Iya makanya kan kakak ipar aku juga kenal ternyata sama si cewek ini. Nah si cewek yang taruhan itu tuh temennya si kakak ipar aku ini, ngerti gak sih? Iya kakak aku Tanya yang tuh kenapa kakak aku yang cowoknya kenal temennya si cowoknya gitu. Terus pas ditanya kenapa, ya si cowok itu kan bilang bingung ya kenapa juga kan. Cuman pas didengar cerita dari si ceweknya, ya masa kayak gini gitu kan, dia punya inisiatif pergi ke tempat yang lebih prepare atau apa Nah, gitu itu ya. agak Gitu. itu ceweknya juga sih. Maksudnya itu kan proses perkenalan yang harusnya kalau jadi ajang ini bisa nih dibikin diskusi misalnya Ya sebenarnya bener keinginan. sih. Nah, si ceweknya juga nggak ngomong gitu. Harusnya ngomongin aja gitu sih. Jangan Nah, salah kan komunikasinya. iya betul. Si cowoknya bingung, si ceweknya nggak ngungkapin keinginannya. Jadi Saling ngomong aku pun bingung. Semua orang tapi emang apa ya, mungkin emang si ceweknya juga gak setertarik itu sih sama si cowoknya, karena emang si ceweknya lagi nyari aja. Terus dikenalin lah, ada kebetulan ini kata kakak ipar aku itu ini dia baik nih gitu track recordnya kan. nah, bukan kita. Iya tapi ternyata pas udah taruhan untungnya baru perkenalan gitu ya, baru sampai mau mengenalkan keluarga. Ya agak shock aja cina si ceweknya gitu pas disuruh ketemu di taman. Kayak kenapa gak di rumah aja gitu kan, atau di tempat makan kayak di restoran gimana gitu. Definisi taman deh.
Kan lucu kan? Agak mau piknik mungkin ada konsepnya. Kamu di situ. Itu teh biar lebih santai vibes-nya. Iya. Menurutku ya kalau misalkan dilihat dari cerita tadi sih lebih ke ya aneh gitu kalau misalkan cowok gitu ya nggak punya pengalaman apapun Pasti harusnya ada ada karena- insting. insting cowok tuh pemburu gitu sebenarnya kan? maksudnya ya setidaknya mencari di chat GPT gitu kan ya kayak nanya kayak apa gitu kayak ya emang hidupnya di zaman purba kan enggak gitu kan terus lingkungannya juga ada gitu seharusnya kalau misalkan dia ada ketertarikan balik untuk misalkan ya lebih serius gitu kayak misalkan pengen nih ta'aruf dia juga pengen ta'aruf dia bakal Jadi cari effort itu lah. apa gitu studinya di mana gitu kan ya seenggak taunya apapun gitu cowok mah instingnya tuh memburu gitu. Harusnya sih gitu. Berarti bisa dibilang si cowok itu juga nggak terlalu tertarik sama Iya, ceweknya. menurutku antara nggak tertarik dengan ceweknya atau mungkin dia belum siap untuk Nah, ya itu oh. ta'arufnya atau nikahnya gitu. Sebenarnya ya. Kayak gitu. Dengarkan, tolong didengarkan. Kayak so iya banget. Aku aja lagi mencari jati diri. Kita semua tuh yang ngomongnya emang so tau. Iya lagi. Ya kan? Jadi gimana rekomendasi kamu? Apa kamu merekomendasikan cowok itu untuk setidaknya mencoba dulu? Tapi ini aku ya sendiri tanpa minta rekomendasi orang aku kayak menurut aku kayak oke aja sih. Cuman itu sih minusnya dia tuh kayaknya nggak bisa jauh dari ibunya aja. Ibunya juga nggak mau jauh dari dia gitu. Mungkin dia bisa jauh dari ibunya tapi ibunya nggak akan bisa jauh dari dia gitu. Tapi Dan lagi kamunya pun bisa menerima itu. Ya, nah itu agak sulit ya. tapi Yang menikah dengan Anda gitu bukan dengan ibunya. Iya. Bener. dan tanggung jawabnya walaupun kita nggak bisa memisahkan aku harus lebih sayang harus lebih pilih yang mana tapi kalau udah gitu emang istri itu yang ini Iya, Iya, jelas betul. kan? Iya. Mau gimana pun. dan tadi mau ngomong Tapi nggak terlepas dari semua itu tetap sih anak juga tetap ada kewajiban ke ibu kan. Betul. Ya. Apalagi cowok. oh ini tapi yang perlu dipahami juga kalau cowok yang benar-benar paham sih apa tadi kata kamu dia kan nggak bisa lepas dari ibunya tapi dia apa sih kalau dia paham Ya tadi kata aku bisa instingnya tetap ada. bukan kalau dia paham dalam tanda kutip dia agama dia dan mempraktekannya dia Dia pasti cara memperlakukan Iya. antara istri sama Iya, ibunya sendiri. gitu. Bisa dibedakan lagi. iya betul walaupun tinggal serumah Dan prioritasnya di istri. Iya. Kalau misalkan enggak menikah. Sebenarnya kalau dilihat dari sosial medianya template apa sih? Oke. Yang bukan apa banget tapi kayak di fotonya tuh kayak gitu. Terus gitu. Bergaya-gaya. Gini terus gini. Terus kayak setiap satu setnya gini. Alhamdulillah hari ini ke lapangan. Cuaca cerah. Gini. Enggak salah itu sih, tapi cuman emang kata-katanya agak kaku aja gitu. Kayak, alhamdulillah hari ini ke lapangan terus enggak ngomong bersama bapak ini cuman kayak di sini cina aduh lagi haus cina kalian tengah gini gitu. Ya tapi sama bapak tapi nggak yang bapak-bapak banget masih oke lah gitu standar. Tapi emang standar cowok yang apa ya? Aku sih nggak kaku banget cuman kayak kaku di chat ya kayak gitu ya tapi kayaknya kalau di asli dia lebih ke fleksibel aja lah gitu loh mengikuti orang kalau aku lihatnya orangnya easy going sih bukan yang kayak pendiam atau gimana gitu bukan yang introvert banget bukan yang extrovert banget juga gitu jadi kayak kalem gitu agak Tapi kalem. seperlunya gitu. Iya heeh. jadi Apa? mau coba Nanti lah aku nunggu ih kata siapa perencanaan harus di stop iya tapi agak Enggak hari ini kayak ini tuh dia lagi kayak aku tuh lagi cari temen gitu ayo dong kalau disebar apa ya disebutnya teh yang ini KUA teh gini. Oh, iya. Ini salah Apa sih satunya. ya? Apa sih namanya? Apa ya namanya? Aduh lupa lagi. ambasador apa ya Bukan ini kayak marketing. ya ampun ini teknik marketing banget kayak dari kata-katanya template-nya. Mana ya? Ya cabang mana? Purwakarta. 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 nanti akan aku spialkan bagaimana alurnya Agak deg-degan takut ya. Gak apa-apa perlahan aja. Gak usah langsung. Tapi aku pengen nanya yang agak sensitif ya apa? Kalau misalkan dari segi keuangan pembagiannya gimana?
acara semua. Nah itu juga yang Penasaran sih juga. Aku juga sebenarnya nggak ada itu baku ya gitu. Cuman itu mah gimana kesepakatan keluarga. Kalau aku bukan dibilang tradisi ya, tapi beberapa dari saudara aku kayak gitu, aku juga ngambil pelajaran dari mereka. Itu tuh ada yang bagian laki-laki dan bagian perempuan. Tapi secara umumnya tuh ini kasar banget ya. Dari total yang udah kita budgetin itu, ini boleh nggak sih dibilangin? Kita aja uangnya, aja. bisa dikumpulin uangnya, tapi kayak kamu kasar. Sebenarnya kalian aja nggak apa-apa. persennya gitu. Ya dari total semuanya itu dibagi dua. Nah, kecuali mahar. Oh, ya itu mah pasti cowok. Itu doang. Oh, semuanya dibagi dua kecuali seserahan dan mahar. Iya, seserahan mahar. Tayar gitu bagi dua. WO juga. WO. Oh, berarti kesepakatannya kayak gitu emang. Itu tergantung kesepakatan. Iya. Oke. Nah, hal yang aku khawatirin tuh ya, aku kan sebagai cewek ya Allah, tabungan aku punya berapa ya. itu yang jadi pertimbangan aku dari mulai ini ikut SPM. Makanya aku kan aktif tuh, aku bukan sekedar pengen jadi pemenang gitu ya, bukan. Emang karena aku pengen keponya cewek tuh perlu punya tabungan yang ada batasan nominalnya nggak sih, apalagi sekarang kan mahal-mahal gitu. Terus ya aku dapat cewek tuh gak dibebankan dengan urusan kayak gitu. Cewek tuh sampai dia dari dia masih jadi tanggungan orang tua ya ditanggung papahnya ya. Setelah itu pun dia nggak nanggung juga gitu, dia ditanggung sama suaminya kayak gitu. Dan ya alhamdulillahnya ya tadi ya karena udah dapet restu orang tua gitu, orang tua support, ya alhamdulillah dapet bantuan juga dari mereka gitu. Alhamdulillah. Tapi masya Allah banget sih. Jadi 50% itu tuh ada bagian dari orang tua, enggak juga enggak pure gitu. Jujur orang tua semua. Karena kalau aku sih itu aku jadiin buat tabungan aku aja ya. Tapi kayak gitu juga sih waktu kakak aku cewek sama. Oh, tapi kebanyakan sama cowoknya, hampir semuanya. Karena orang tua si cowoknya apa ya? Enggak sih, emang cowoknya yang minta juga, sama orang tua cowoknya sih ternyata kayak MUA gitu. Ya, jadi dia ketika pas yang tayar itu tuh langsung diurusin sama orang mertuanya. Paling makan di rumah doang, acara-acara di rumah coba orang tua aku gitu. Di luar itu semuanya masih cowoknya. Yang bayar tempat akad juga di kita juga itu kan bayar ya sebenarnya. Itu dari aku. Tapi inisiatif aja itu gitu. Soalnya awalnya juga mau dibagi-bagi kayak kan ada tuh saran ya laki-laki ini. Aku tuh coba hitung ya. Oh, itu gimana ya pembagiannya? Kayak menurut aku nggak adil loh. Kasihan nih cowok. Emang kayak bebannya besar banget ya. Soalnya belum lagi mahar kan. Itu kan mahar aku diskusi sama orang tua kan, kayak sebenarnya aku tuh pengen bilang yang gak memberatkanmu gitu, cuman orang tua aku juga punya alasan juga lah kenapa mengajukan segitu gitu ya. Alhamdulillahnya dianya juga orang gitu. Ya itu sih pentingnya mah dianya menyanggupi. Bayar 5 juta aja. Nggak apa-apa. Ya itu mau udah nyobain ayamnya. Apa lagi aku Agak pas udah masuk ke ekonomi udah agak mulai meredup semangatnya. Agak aduh. Kenapa ini? Tapi kayaknya itu ridho orang tua tuh ngaruh banget ya. Kenapa? Karena ya waktu aku udah nih aku dari mulai proses tahu itu aku udah bilang udah ceritain terus prosesnya juga dia kayak gini. Jadi yang membuat alhamdulillahnya lancar sekarang tuh aku merasanya ridho orang tua.
sih. Ya alhamdulillah ya. Tapi aku seneng banget ngedenger ternyata mertua kamu sebaik itu, terus kayak terbuka itu gitu, semenerima itu, alhamdulillah banget sih. Nah, orang tua dia tuh lebih tua, Oh, udah orang tua kamu beda 10 tahun. kayak orang tua aku lebih. Tapi alhamdulillah dua-duanya masih sehat gitu, bahkan lebih aktif ibunya dia dibanding ibu aku. Ya karena mama aku lagi sakit aja sih. Tapi masya Allah banget sih. Talkative juga mertuanya. Lebih biasa lah ibu-ibu yang di WA yang statusnya titik-titik. Mama aku mah kan kebalikannya. Mama aku mah biasanya HP bentar aja pusing. Tapi seporsi kemenangan sih kalau baik. Iya benar. Tapi Alhamdulillah. tetap aja sih aku nggak mau serumah. Iya. Maksudnya dari aturan juga harusnya bisa gitu. Mendingan kontrak kan ya. Yang alhamdulillahnya orang tuanya masih komplit gitu. Karena kalau yang tadi kamu itu perlu ke lapangan dada banget. Yang sampai tinggal sama anak tua itu. Oh iya kan. Bisa sama Kayak keren banget sih kalau kamu bisa. Belum tentu sama orang itu ya, aku cuma cerita doang. Ih, kamu tuh kalau kamu iya ya kita bantu doa. Iya. Enggak guys, jangan dulu. Yang terbaik. Sambil berlanjut kali ya. Sekarang. kayaknya kalau misalkan update kehidupan itu kayak ya udah biasa aja, gak ada yang spesial gitu. Ya udah aku lagi merasa stabil dan merasa umur mau 25 gitu, kayak ya udah umur terstabil aja gitu. Alhamdulillah gitu ya. Iya, alhamdulillah. Kayaknya jatuhnya aku lebih ke pengen banyak nanya aja sih. Lagi curious banyak, pengen tahu umur. Tapi aku ngelihat kamu tuh akhir-akhir ini tadi bilangnya Cina jarang ngelihat statusnya ya. Tapi ngelihat akhir-akhir ini ya aku sekali 2 kali ya lihat. Berarti kan kamu tuh sekarang lagi di fase stabil yang ingin coba apa ya bahasanya self love itu ya. Self Improvement. iya. Apa? Mencintai diri sendiri. Iya, self love. Gimana ini tuh? Ya self love. Nah terus Tenang, gua juga biasa aja. Iya. Nah, kamu udah buat batasan bagi diri kamu sendiri kira-kira kapan nih waktu finish kamu untuk selesai dengan diri kamu sendiri? Karena aku juga kan ya berdoa sama Allah itu setelah selain kerjaan stabil, aku di titik aku udah ngerasa cukup sama diri aku, karena aku ngerasa aku udah coba maksimalin dalam tanda kutip di lingkungan luar aku, kayak di organisasi kayak gitu tuh aku udah ngerasa cukup gitu. Di titik itu tuh aku merasa makanya udah siap tuh gitu ya, setidaknya untuk modal lah gitu. Karena kan sebenarnya kalau di materi SPM tuh nikah tuh bukan sesuatu dimensi yang beda banget di lingkungan luar gitu. Itu tuh lanjutan dari gimana kamu berperan di masyarakat, ya kamu di luar, di keluarga, itu juga yang bakal kamu lakuin di rumah tangga gitu. Jadi kalau kamu ngerasa udah cukup di luar, udah cukup bisa ya berperan dengan baik lah, setidaknya jadi masyarakat, jadi anak, jadi pekerja kayak gitu, itu udah cukup. Jadi kamu udah Batasan umur atau apa? bebas. Kalau sebenarnya sih di batasan umur aku pengennya 27 kayaknya matang di aku. Cuman ya to be honest gitu. Ada cuma. To be honest gitu. Kayak akunya gampang ketrigger aja sih, kayak banyak ya selain di lingkungan aku gitu kan, dari orang tua aku juga kayak gitu, kamu jangan cepet-cepet. Aku tuh sering banget bercanda gitu, nikah kata nikah gitu ya. Oh, di hadapan orang tua kamu ngomong gitu? Di rencana gitu kan. Kayaknya aku udah merasa cukup gitu sama diriku sendiri. Nomor sekian 3 lebih ke ngambilin sih. Aku tahu maksudnya lebih ke nanti deh gitu. Jadi kayak aku pun kalau misalkan aku ngerasa udah siap pun kayaknya dari lingkungan keluarganya belum mendukung untuk itu.
dalam waktu dekat ini karena ya. dan itu jadi bagian tentu ya, itu jadi bagian pertimbangan kamu juga Iya, kan. iya. Jadi kayak aku juga mikir gitu. Kayaknya kalau misalkan aku udah siap juga kalau misalkan lingkungannya masih kayak gini, kayaknya belum bisa gitu. Makanya aku tuh mau tanya gimana nih cara Berarti meyakinkan dengan orangku gitu. Aku juga pengen jawaban dari pertanyaan aku tadi. Aku ditanya, terus aku coba sekarang kalau misalkan nikah sebenarnya Itu pertanyaan dari siapa? ada temanku. Apa sih maksudnya benefitnya apa gitu kan? Kita nih ya, aku nih pengen punya HP nih baru udah 6 tahun gitu kan ya. Ya udah aku tuh sekarang lagi mikir pengen punya HP aja gitu, kayak ya udah itu tujuannya dulu gitu. Nggak akan ke bagi makanan, makan bareng atau gimana gitu. Gitu loh. Dan punya anak tuh apa gitu benefitnya gitu, karena ya udah selain merusak Indis ekonomi. Indis ekonomi. Banyak Gen Z yang mempertimbangkan. ya tolong berikan aku keyakinan. Fun fact-nya itu materi pertama kali yang diajarin dia sekarang. Oke. Day one udah diajarin itu. Wah, Karena berat ya. landasan kan namanya. Wah, gitu. Apapun itu sih, nggak perlu ada why-nya dulu, kenapanya dulu. Cuman yang menariknya tuh waktu dijelasin tuh sebelum kayak yang pertama karena ini, yang kedua karena ini tuh yang perlu disadari tuh kita kan manusia. Nah, ini sih materi penting banget sebelum ke pernikahan berarti ya. Kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri. Kita manusia, kita tuh fitrahnya apa, dan mungkin secara naluri aja deh. Secara naluri manusiawi yang emang dalam tanda kutip butuh. Itu dulu deh. Manusia yang sosial. Iya, betul. Seorang. Ya, itu dulu. Nah, terus Islam menghadirkan benefitnya itu gitu, bukan benefit sih, lebih ke ya selain anjuran yang berpahala gitu. Kayak yang pertama kali ini jadi ngulang materi ya, semoga masih ingat. Tapi kalau mau materinya aku ada kok. Kirimin aja Iya deh. nanti kirim baca ya kalau dibaca. Pas udah pengen baca aja. Iya. Tapi segitu aja tuh. Kalau di Islam itu dibilang kalau manusia itu diciptakan di dunia itu kan ya berpasangan-pasangan. Itu tuh berpasangan bukan artinya 1 ditambah 1 Jadi 2. tapi emang asalnya kalau kita itu satu, kita memang satu. Oh, satu tapi dipisah. Ya, Kita tuh masih setengah. betul. Makanya kan nikah itu menyempurnakan setengah agama. Iya ya, bener ya. Kan suka bilang kayak gitu ya. Make sense itu. Karena kayak misalkan gitu ya, kalau kita ngejelasin gimana pun gitu, kalau misalkan kamu butuh teman, ya udah cari teman aja gitu. Oh, iya. Kalau kamu butuh seks, ya udah tinggal jajan aja gitu. Kamu butuh anak, ya udah ke panti asuhan aja apa gitu. Jadi tujuannya jadi untuk makan itu karena kita asalnya Satu, bener. Jadiin satu. Dan kita masih yang setengah saat ini tuh. iya. apa seperempat ya? Ya Allah. Kan masih Nah, kayaknya kalau kita masih belum tahu kita siapa, itu setengah, seperempat deh. Dianya 3%. Iya, 3/4 ya. Nanti kita pas sudah ini mulai mengenal, baru ya pindah ke kita setengahnya lagi ya. 1/4 lagi pindah ke kita. Itu yang pertamanya. Terus yang keduanya, sebenarnya untuk masalah nikah ini sendiri, apa sih hukumnya di dalam Islam? Apakah wajib, sunnah, makruh atau Tergantung. atau bahkan haram? Tergantung. Nah, betul. Bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, sesuai kondisi. Betul. Nah, berarti pertanyaannya, Nice. apa tadi? Kenapa gue harus nikah? Nah, berarti kalau udah di Sesuai. kondisi yang hukumnya Nah, wajib. ya yang harus banget kan, berarti Wajib. wajib. Nah, berarti apa aja hal-hal yang mewajibkan kita untuk nikah gitu. Iya. Apa Kan Ben? balik lagi ke yang ke kebutuhan tadi gitu. Nah, ya itu udah paham lah. Nah, terus dari situ kita coba lihat ke benefitnya, apa yang benefit terbesar yang Allah tawarkan di sakinah ini. Di sakinah ini tuh kan udah langsung ke sini. Kan dibilang ketawa banget. Jiwa ketuanya langsung keluar ya. Apa benefit di pernikahan ini? Nah, yang Allah pertama kali sebut dia dalam Quran tuh apa sih ya ayatnya, ya Allah? Pakai ayat itu nanti Artinya aja. Mananya aja. Wajahala apa sakinatan apa bla bla bla. Nah, intinya
sakinah. Makanya kan di pernikahan suka disebut semoga sakinah mawaddah warahmah. Nah, inti dari sakinah mawaddah warahmah itu mana yang paling utamanya itu sakinahnya, ketenangan gitu. Kita nggak akan ngedapetin ketenangan dan nggak akan bisa dirasain sama orang yang belum menikah. Hanya orang yang menikah yang bisa dapat ketenangan gitu. Nah, mungkin kelihatannya kayak hal gaib yang kayak abstrak gitu, cuman Situ. di penjelasan itu sakinah itu benar-benar yang jadi kunci sempurnanya kita jadi manusia gitu. Dan mawaddah itu kan, mawaddah warahmah itu kasih sayang dan juga cinta, itu kan timbul dari sakinah itu. Nah, benefitnya dari sakinah ini apalagi bagi laki-laki ya, itu benar-benar ngaruh ke sosial masyarakatnya, pekerjaannya, apalagi kita kalau ngejalanin perannya masing-masing gitu, itu jadi melebar kemana-mana lah pokoknya mah dari sakinah itu. Terus juga balik lagi ya, kalau yang tadi tentang yang punya anak, nah sekarang tanya lagi apa hukumnya punya anak setelah menikah. Oh, belum tahu. Iya, betul. Aku bukan aku bisa lebih ke sedikit sih enggak juga sih, kan ada yang memutuskan pernikahan. Jadi gimana hukumnya? Oh, atau pertanyaannya boleh atau enggak punya anak pas Boleh menikah. sesuai kondisi, balik lagi nggak sih kondisi? Iya. Terus siapa yang bilang harus wajib? Nggak ada. Ya ada, harus kenapa? Jadi nggak apa-apa kalau misalkan nikah tapi nggak mau punya anak, acak kabur gitu sampai menopause gitu, nggak apa-apa. Kalau ada alasan uzur, makanya balik lagi kita Kondisi lagi gitu. Pas mau menikah. Dan itu balik lagi juga ke apa namanya? Tadi kan yang anak itu kan boleh atau enggak ya? Boleh aja asal ada alasannya gitu. Dan kitanya juga harus kembali ke apa benefit kalau punya anak. Nah, di dalam Islam ini kan mungkin bagi orang yang udah belajar agama ya balik lagi ke kita ya yang tahu benefitnya punya anak tuh ya siapa yang nggak mau dulu jadi penerus amalnya kita ketika kita udah nggak ada ya kayak ya walaupun itu juga diperdebatkan sama orang-orang zaman sekarang yang itu namanya apa bahasanya itu namanya anaknya jadi Beban. ya jadi beban gitu itu kan ya kembali lagi sih. Aku jadi pengen nanya deh, berarti akan menjadi kayak haram, bukan haram ya, dosa kalau misalkan, ya pasti bakal dosa sih ketika kita emang dianugerahkan untuk punya anak tapi kita tidak menerima hal itu gitu, itu akan menjadi salah kan, haram, jadi haram. Udah ada anaknya. Oh udah, terus tapi dia kayak, tapi berarti kan katanya keinginan punya anak itu. Nah, konsekuensinya itu di Islam tuh selalu ada konsekuensinya kalau misalnya itu anak namanya amanah yang emang udah ada dari hasil kalian, terus kalian gak amanah, ya itu ada konsekuensinya lagi. Berarti ya dosa itu amanah yang harus dipertanggungjawabin gitu. Ini anak bakal jadi amal jariah atau malah sebaliknya. Alhamdulillah. Ada ya Umu? Jawabannya berarti ada, udah mulai ada. Pertemuan ini daging banget. Banget, Masya Allah, tabarakallah. Dagingnya banget. Kalian yang cuma nonton dari layar doang, aduh sayang banget. Kalau mau mah hadir ini daging banget. Karena materinya nggak bisa dirangkum gitu aja. Ya kan? Eksklusif kita langsung ngomong sama ketuanya. Sangat terjawab sih. Geli banget sih kamu. Perasaan marketingnya bukan aku dan kamu. Kamu marketing apa? Kamu kalau aku udah jadi artis, kamu tuh manajer aku tau. Dan kamu tuh yang buat konten-konten, ide konten di channel aku gitu. Jadi kamu yang memantiknya gitu. Aku Ya, jadi aku tuh selalu update. kalau di escape aku kayaknya heran loh. Yang nggak tahu apa-apa. Enggak sih. Ya udah tanya aja.
Rayman banyak tahu pengen banyak tahu nanya. Iya. Siapa aja sih SK itu kan si Ferna, Ferran, Rayman, terus Ustaz Felix, satu lagi nih siapa sih? Aduh si sekolah itu kan. Aku itu sih. Koi. Iya, kamu koi. Iya bener. Indah Ustaz Felix. Masya Allah Ustaz Felix. Kurang satu personil ini. Yang kalau ditanya tuh nggak pernah mikir. Tapi ada nggak sih pertanyaan gitu kayak ini sebenarnya bukan lebih ke harusnya ada nih harus yang sama kita. Nah sikap kita tuh harus kayak gimana sih? Ya apa nih yang list pertanyaan dari cewek ke cowok itu yang bisa membuka gitu orangnya gitu kayak gimana gitu supaya nggak yakin. Banyak orang yang salah yang ditaruh sekarang tuh ya makanya kurang mengenal aku, yaitu dia langsung ke bagaimana apa kegiatan kamu itu yang basic tanpa dia tahu dulu akar dari ini tuh apa yang menyebabkan dia punya karakter yang seperti ini. Misal dari tadi kalau aku dari tema keluarga dulu, bagaimana orang tua mendidik. Jadi untuk ke depan itu aku jadi tahu oh ke depan dia kayak gini karena emang dia kayak gini. Jadi yang di situ ada tenang Umu, tenang, kita tuh eksklusif. daftar pun aku Masya Allah kan. Nanti kalau kita daftar bisa ranking 1 juga nanti. Iya benar. Ada kalau nggak salah ada Entrik. ada bocoran gitu. Ada bocoran. Enggak sih kata Umu harus ngelihat itu ya dulu gue. Website-nya. Umu harus melihat orang-orang. Nah, benefitnya kalau kalian dapat ini teraktif atau itu tuh ada 5 nominasi kalau nggak salah, teraktif, atau yang jawab pertanyaan, apalah gitu ada 5. Nah itu tuh kalian dapat benefit juga di akses taruh taruh online Indonesia. Oh itu beda ini. Nah kalau itu mah menyediakan fasilitasnya aja, nggak sama di fasilitas itu tuh gabungan dari beberapa sekolah pranika termasuk SPN ini, dia masuk ke sana juga. Nah kalau di situ sistemnya agak beda sama SPN. Kalau SPN mah bisa lewat web, bisa lewat Google Form, tapi kalau yang aplikasi ini mah lewat ini. Kalau yang benefitnya tuh kita langsung dapat yang premium. Kalau yang premium kita bisa lihat di sana selain biodata juga adalah itu yang mau favoritkannya kayak gitu. Cuman aku jujur lebih sering yang SPM karena kalau yang itu lebih luas lagi, lebih random lagi orangnya dan belum terindikasi dia udah belajar atau belum. Kalau di SPM mah udah terindikasi dia udah pasti belajar gitu. Nah tapi anehnya tuh kalau yang di toy itu tuh bener-bener privasi. Si fotonya aja tuh di view, nggak dibuka. Jadi baru bisa kebuka pas kalau udah kita menerima taruhnya. Agak takut Zong bener. Padahal kan ini tuh visual tuh penilaian juga. Kayak Kalau- nanti balik lagi ke ya udah kucing dalam karung itu. Iya, Oh, bener. ya walaupun setelah ditaruh, nah makanya mungkin banyak gagalnya tuh pas ditaruh. Takut. Sedangkan bagi aku ini taruh sih wajib ya. Kayak bukan wajib, dia pengennya langsung. Nah berarti kalau di SPN mah langsung kan? Jadi dikasih singkat. harus lihat. Film Nanti ya sini. Ya karena aku sekarang lagi beragajulan mungkin ya. Kayak ya udah gitu kan. Ya akhirnya juga belum ready. Ada nih yang mungkin aku ngeliatnya dia terus nih sama aku. Dia tuh lihat langsung pas penyerahan SK kemarin. Itu tuh yang bidang kamu doang atau Enggak, itu seluruh semuanya? PNS dari Karawang yang baru coba kemarin. Awalnya kan ada tugas dikumpulin BKSDM Karawang, kan jauh ya dari aku ke Karawang tuh 50 menit lah. Nah terus dia tuh awalnya DM gitu, kamu ngumpulin katanya. Terus aku jawab jauh, kataku emang dari sini ke sana dekat ya tapi enggak. Nah terus dia nawarin lah kayak ya udah kirim aja filenya ke aku gitu. nanti dia ngumpulin gitu. Dia ngumpulin, dia cetakin, dia coverin gitu. Effort banget. Nah itu aku juga kaget, tapi sebelumnya memang dia tuh kayak mulai tes
PSG ku dan lain-lain. Ya udah kelihatan mungkin interest aku. Terus nah dari DM itu tuh nah aku masa oh ya udah sekalian gitu kan, dianya kan dekat, dia di Karawang, dia di kota dia KUPR. Nah terus ya udahlah aku kirim gitu. Nah dia tuh ngirim kirimnya Gak apa-apa. nah dia minta kirimnya di WA aja katanya. Ya udah kita belum aku chat, ternyata dia udah chat duluan. Chat apa? Chat WA di WA gitu. Ini Tanpa kamu ngasih nomornya. iya, karena memang kita ada di satu grup kan, satu grup besar gitu kan. Mungkin dia cari mungkin ya. Dan itu setelah itu Insting cowok tuh gitu. nah gitu satu Kok kamu pinter banget? Oh iya jelas. Udah berpengalaman. Udah siap jadi manajer. ya, dari situ tuh dia bilang, kamu pernah lihat aku gak? Enggak, aku ngerasa gak pernah lihat dia gitu kan. Emang aku pernah, dia kelahiran 99. Ya, emang aku pernah? Aman. Pernah. Katanya tugas kebagian SK katanya. Kamu nomor urut itu gue, aku bener-bener sama sekali lupa. Aku nomor urut itu kok dia sampai memperhatikan aku. Keren. Itu bukannya bener-bener tanda. Ini maaf ya. Aku deg-degan banget. Udah soalnya tuh bener banget ya. Oke, jelasin ya. Semoga. Dua ya, aku aja nggak tahu nomor urut berapa katanya. Udah. Terus kamu foto di depan karangan bunga sama mama papaku, memang ada mama papaku tuh. Nah ternyata dia memperhatikan sekali. Itu tanda banget. Nah terus kok aku nggak tahu, aku perhatiannya lewat jauh katanya gitu. Ya udah aku ketawa aja di situ. Nah terus dia itu ternyata cari aku di berbagai media sosial, termasuk Facebook, LinkedIn. Kamu udah punya Facebook? Nah Facebook aku tuh SMP SD dan fotonya tuh yang pakai foto ini apa baju serundesip sama tanteku. Dia lihat itu dia. Nah itu dan Langsung kenalin berarti kamu langsung. Dia langsung kenalin kamu gitu ya. iya ya karena namanya kan diganti Putri Agustin. Terus dia minta maaf ya tadi aku lihat kamu gak pakai kerudung. Ya memang masih anak-anak sih, maksudnya nggak jadi masalah juga sih. Maaf ya katanya itu. Kamu shock berat gak pas dia Malu. kalau login sama IG kayak gitu kan masih agak oke gitu. Ngaruh gitu kan ya. Ini sama Facebook loh. Jangan get kontaknya dia lihat juga deh. Gak apa-apa sih ya. Kita mah bukan orang aneh-aneh. Nah terus aku jadi nyari juga nih tentang dia gitu. Aku cari Dia ada Facebooknya juga. aku lihat LinkedIn, LinkedIn-nya oke. Ini yang paling pertama tuh LinkedIn dulu. Iya, karena kita udah tua ya, ngeliatnya mungkin ke LinkedIn gitu. Nah, aku tuh lihat dia tuh lulusan Toban. Mantep sih Bet. Iya, terus itu bilang kamu lulusan Semansa ya katanya tuh. Terus iya, Dia lulusan apa? nggak Dia orang mana? Nah aku juga tahu juga. Aku tuh maksudnya kayak Kayak indah banget. aku tuh kayak jual mahal gitu. Aku nggak mau aku ngeliatin aku tempat gitu iya, ya. Bagus, bagus. Nice. Itu insting yang bagus juga. Iya, kayak jawabnya juga besokannya gitu kan. Aku ya pura-pura jual mahal aja gitu. Iya, bagus. Terus kamu ini ya katanya aku semasa SK yang diambil apa katanya. Ya aku kan bilang aku IREFA kan ya. Aku selain IREFA apa Masya lagi? Allah, tambah. Ini sekolah apa? Ini maju juga bagian apa? Benar. Tapi hilang. Cuman perasaan dia cuma ikut-ikutan doang. Terus ya udah dia juga cerita ya aku juga sama kayak gitu. Kita ya maksudnya di bio-nya sih oke gitu. Terus yang di postingnya juga bagus lah. Bapak-bapak nggak? Normal aja ya. Biasa aja sih. Cuman badannya emang bapak-bapak sih. Maksudnya besar, tinggi. Ya cocok Tapi kalau kamu orang suka dinaminya kan juga. fisik yang tinggi gitu. Suka sih. Cocok ada. Besarnya bukan besar yang Enggak banget sih, cuman ya kayak berisi gitu. Tapi bukan yang masuk obesitas kan. enggak sih kayaknya. Iya. Enggak. Umu pasti. Ini aku tanya nih ini mau Umu. Kalau misalnya kayak dia kayak agak obesitas gitu, enggak kan? Enggak sih kayaknya kalau mau. Karena itu mindsetnya berarti beda. Kamu
apa mengkhawatirkan ahli gizi. Kenapa sih lagi jadi PR aku capek Ya bener ya kan. Masa harus di rumah juga kan harus ngurusin ini. kerjaan ya jadi suaminya Oh, tapi aku masih bisa tinggi nggak? Soalnya aku sama dia beda banget segini. Aku sepundak dia. kayaknya kita maksimalkan di anak aja ya. Oke. Aku masih bisa kan? Karena suami aku Secara halus tuh udah bilang nggak bisa Dinda. Kalau nggak nangkep kita maksimalkan di anak Dinda aja. Stretching aja, stretching banyak stretching. itu kan salah satu ikhtiar aku sebelum ke situ. Aku cari calon yang tinggi dulu. Iya betul, udah bener Beb. Kamu nggak usah merasa minder aja di sana. Kamu harus merasa bangga aja sih. Paling cuman harus pakai haknya dia aja. Nah iya nanti pas nikah apalagi tuh. Hati-hati aja tidak. Kamu banyak latihan pokoknya, oke? Kamu kalau butuh bantuan kita akan datang. Ya, kan kita yang pegang. Iya kita baik. Nah itu kalian harus. Oh ini. Tapi kamu juga hati ya milihnya ya. Jangan tinggi banyak ya. Maksudnya jangan yang kayak tipis banget. Oh. Agak-agak apa berisi. Kemarin aku udah lihat yang segini sih. Aman nggak? Aman sih kalau segini ya. Aman. Kamu berapa senti? Kemarin itu berapa ya? 5 senti kamu udah naik di atas Oh, pundak 7. dia. 7 oke 7 paling sih. tinggi ada 7, 5, 3. Oh dari si attire-nya. Aku sih kemarin enak yang nyaman yang 5, cuman nggak terlalu tinggi. Tapi 5 tuh menurut aku udah cukup sih. Kata kamu kan kamu sepundaknya. Gak apa sih yang 7 juga, cuman menurut aku kalau misalnya kamu emang nyaman sama yang 5 ya gak apa-apa. Karena kata kamu kan kamu udah sepundaknya naik 5 cm itu udah lumayan deh. Iya kan? Iya gak sih? Itu udah lumayan. Walaupun tetap akan terlihat perbedaannya. Emang kamu bos gimana bos palingnya gitu ya? Pakai egrang aja, pakai egrang. Oh iya, tapi ini sih nanti kan ada sesi kayak cium kening gitu. Gak apa-apa Web, dia effort. Ya masa kamu jinjit kan kamu. Gak apa sih yang tunjuk kamu, tapi harus banyak-banyak latihan. Kamu harus nyaman aja. Cari lagi apakah dia punya yang lain sepatu hak yang cantik itu, yang 7 cm itu. Walaupun kayak nanti pasti di karpet, misalnya ada karpet kan atau gimana, nggak licin gitu, tapi tetap kamu jaga-jaga. Kamu lihat perhatiin si bawah haknya itu loh. Nomor antrian 4. Masya Allah. Nah lanjut. Nah ya aku juga nggak mau kepedean ya, takutnya. Ya, makanya dari usia sih mungkin dia udah gitu kan. Ciong sih. Beda 2 tahun. Oke lah. Itu kan suaminya kayak kamu. Ya kan dia cowok, cewek, aku 27. Maksudnya Umu tuh yang 27 tuh dia pengennya nanti ketika udah siap tuh umur 27. Oh, soalnya kamu Nah, menurut Umu tapi 27 tuh yang si cowoknya kan umur 27, nah menurut Umu itu kan udah cukup juga gitu. Jadi Oke. akunya berarti jatuhnya akunya yang berusia. kalau yang tadi nah gitu. Kayaknya udah 27. Nah, sekarang kan dia Nah, tapi kan kamu kriterianya pengen lebih tua. Kamu udah. Oke lah. Ya, tapi aku Tenang. agamanya maksa nih. Oke lah. Ya, ini marketingnya udah agak Iya, sangat-sangat dipus ya. Aduh bahaya ini kayak jadi dark dikit Makin gitu. sore lampu hijau harus nggak ada nih. iya. Bener sih. Gitu kalau misalkan dia itu kan udah nunjukin nih informasinya nih. Kalau misalkan ada nih kata-kata kearasan apa yang harus aku tanya. Nah, yang perlu kamu pastiin juga ya sebenarnya aku tadi nawarin SPN itu bukan banget kamu harus ke situ ya. Sebenarnya yang aku pelajarin juga taruh itu ya kamu bisa banget dengan tempat yang lain dan cara yang lain juga, yang penting tetap ada batasannya gitu. Nah, kalau misalnya dia udah confess, berarti kamu yang tinggal pastiin aku mau memulai ini dengan mengenal satu sama lain dulu. Mengenal bukan sekedar mengenal di luar aja, tapi aku benar-benar pengen tahu tentang kamu, dan kamu pun silakan berhak banget untuk mengenal tentang aku. Harus ada kayak gitunya dulu sih paling. Kayak awalannya Iya. omongan, maksudnya kayak pembukaannya dulu lah gitu, Iya. kayak gitu ya. Jangan langsung to the point. Maksudnya kayak langsung Ya, tapi kan ini mah konteksnya emang udah ngomong sih kamu. Nah, kalau pelajaran Caca kemarin dan yang mana? Beb. Yang mana Beb? Oh dia cowoknya baru mulai ngedeketin, dianya udah ngasih lampu Ih,
si Joy apa ya bahasanya? Kuning gak sih reminder? Alit. Dia ya udah ngasih reminder duluan, jadi si cowoknya mundur. Emang si Alitnya aja nggak mau sih, nggak mau. Enggak, dianya emang masih main-main aja. Apa ngomong apa? Enggak sih, akunya sih to the point kan, sama si Alit kayak ngomong maksud tujuan kamu apa langsung ngomong kayak gitu. Kayak dia mungkin Tapi wajar nggak sih? ya kan sebenarnya wajar kan bagi kita ya, makanya kata kunci Alit nggak ada tujuan ke sana Beb. Makanya selain dia shock karena itu, terus dia juga mikir loh kok gitu. Dia kayaknya mau nyari yang kayak buat have fun aja sih, HTS gitu Beb. Kasian banget ya, aduh sih aku mau mengasihani diri sendiri, dia yang kasihan. Lanjut dulu deh. Itu doang. Makanya Tapi ya nggak sih. ada list pertanyaan. Cuman ya sebelum kamu tanya-tanya itu, Ya, kayak takutnya tadi dia ngomongin itu. kurang nyaman juga langsung ditanya-tanya. Nah, itu. ya itu bilang aja. Ketikin deh. Iya. Kirimin. Boleh nanti. Nah, kalau kamu mau mulai taruhnya, Ada beban banget. It's tapi okay. aku masih terlalu dini sih kalau untuk menjadi Enggak sih, kamu nggak dini-dini banget. Enggak, Beb. Kamu udah expert ini, maksudnya mulai masuk ke expert. Ya, kalau sekedar kasih pengalaman aku oke, tapi kalau sampai aku Masih kata kayak gimana gitu. Apa? jadi pendaki ya kan itu yang dikenal itu harus yang udah nikah. Ya kan ini kamu nikah. Aku tunggu kamu. Jadi aku tunggu kamu sampai nikah. Udah menjadi pendampingku. Aku tunggu nikah Kamu kamu. enggak, Ida aja deh pendamping. Udah ada 2 Oh klien. tenang, aku udah tahu insya Allah ya tentang kamu juga. Percaya nggak? CV, bikin CV itu kita tuh ditulis di CV ini. Hah? Di CV kamu kan kita ditulis kan kayak teman dekat aku ada siapa aja. Iya. Jadi si cowok itu tahu kita. Iya ya. Sampai segitunya. Tapi nggak sampai segitu sih emang, karena kayak biar tahu aja. Tapi cowoknya tuh tulis nggak kayak teman dia siapa. Nulis juga, cuman Kita kan bisa aku tuh sampai nyantumin nomor kalian. Kalau kamu Wah. tahu lebih dalam tentang aku, kamu bisa hubungin satu. Atau tidak tertarik langsung aja. Tapi aku tanya ke kamu nggak ada yang hubungin ya? Masya Allah. Ih, kita juga nanti kalau nanya-nanya attire ke Indah. Indah udah berpengalaman attire-nya. Tidak hanya konsultasi tentang Tapi tentang persiapan Kayak di kita Bandung tuh apa? ada 3 tempat yang nge-share. Yang tadi kamu apa namanya? Bilis, Maisun, sama Mawa. Sebenarnya aku tertarik paket Mawa ini. Ada paket cuma 24 juta udah kawin. Cuman minusnya ya WO-nya di sana. Aku kayak rasa gimana gitu. PO-nya di sana tuh maksudnya nggak bisa ke prolab lah berarti ya? Bisa sih, cuman kan mereka mungkin belum mengenal kondisi Purwakarta gimana gitu. Ya Oh, jadi udah kamu yang terpisah? terpisah semua. Aku nggak ada yang paket. Cuman yang paketnya cuman yang itu baju sama make up. Berarti kalau WO mah emang yang di Purwakarta. Pakai apa? Yang ada temen akunya lagi, Teman kuliah atau? temen SMP. Oh, dia Kamu jadi pasti salah satu tahu. krimnya. Fajrin, Oh, dia cewek. cowok, Fajrin. Nggak tahu aku. Anak Tahu? FNK. kemarin ketemu malah kayaknya lagi cowok yang dulu. Kamu tahu sih? SMP SMP Dia kan 25 SMP 3 aja saya Masa kan? enggak Beb, dia Semanda. Cuman dia emang famous, dia emang terkenal. Ada Fajrin, apa bener Fajrin? Tapi ternyata tadi pas disebutin ciri-cirinya tinggi, udah langsung, oh kamu tahu? Nah, berarti sama. Kayak Samantha. Ada IG-nya? Iya. Nah itu recommended juga buat WO. kalian. Enggak, aku nanya IG WO-nya. Belawan. Oh, belawan. Itu yang sepaket jomblo. Nah sebenarnya aku tuh awalnya mau di jomblo juga, cuman jomblo tuh aku aneh gitu, dia nggak membolehkan kondom dan tidak menyarankan parasma di dalam. Hah? Jadi di mana dong? Bener, kata aku teh kan aku tuh pengen kelihatan nih orang-orang yang datang itu gimana caranya
cuman ada salam doang terus langsung makan keluar. Walaupun tempatnya sebenarnya lebih nyaman di sana kan, tempat parkir yang luas dibanding yang di Pasar Rebo itu kan. Joglot di mana? Itu yang Sindang apa sih? SMP 4 Oh iya, ha. kesana. Dia kayak tempat khusus Kayak itu venue yang gitu. si Salsabila SMP SMA 1 Nikah di sana? Salsabil, iya di sana. Terus Desi SMP 3 kamu SMP 1 SMP 1 tapi pokoknya kalau mau pakai tolin kamu SMP 1? iya Oh iya, aku juga. Tapi aku nggak pernah mau. Aku juga nggak pernah. Iya, Beb. berasa aneh aku saya deket sama kamu. Dia masak 2 orang udah nggak SMP. Nggak apa-apa. Nah, kalau pakai tolin aku rekomendasi juga bagus semua. All in tuh apa aja berarti? Udah catering. Pokoknya vendor utama ya, catering, baju, makeup, foto, dekor. Kemarin tuh yang Puspa itu, aku kan datang. Oh sama itu, tapi fotografernya itu mah Beda ya? gendis itu lebih mahal. Udah itu gede. Puspa itu. Oh bukan, itu Opaya. Opaya tuh bagus, cuman dia nggak dapat cetak album. Terus gimana dong? Bayar lagi atau gimana kalau cetak? Oh nggak dapet iya. dia dapet digitalnya doang. Hmm. Nggak seru. Nih, Kan itu nggak sih yang cetak Iya. yang kita pengen? Nah, kalau yang Puspa itu kemarin, intimate atau bukan? hah? Puspa intimate atau enggak? Nggak tahu ya, tapi udah dikit waktu aku kesana udah dikit kayaknya. Tapi sampai jam berapa? Sampai nggak sampai jam 2:30. Sampai jam 3 gitu. 4 juta. Tapi dia ini Belum dapet. tapi dia tuh santai gini. Nah, ya Santis juga terkenal sih, cuman jauh di mana ya? Nggak tahu aku cuma liat IG-nya doang. Gara-gara lewat. Pokoknya gara-gara searching aku jadi pada tahu ya di berapa. Aku sebutin dia tahu. Tapi aku suka make upnya si Vanessa. Nah, menurut aku Zara cakep. Galeri kan. Terus aku lihat teman-teman aku tuh pada ke Zara Galeri, tapi pas aku datang ke tempatnya, yang dressnya tuh cuma ada 2 dan itu pun malah kuku. Ya mungkin untuk yang potongan yang keren. Iya, potongan gitu kayak. Bagus potongannya emang bagus-bagus. Kan kalau yang itu, cuman aku kurang ramah sih. Oh ininya. Aku itu jadi penilaian penting juga bagi aku ya. Iya sih. Menurut kamu Empat sih. Enggak tidak ramah sedikit. Tidak ramah sedikit masuk. karena ke dia bawah. udah tahu kayaknya ini bukan konsumen aku, karena dari awal tuh aku udah ngejelasin konsep syari kayak gitu. Oh jadi kayak sorry gitu. Ya, tapi alhamdulillah bukan target marketing gitu kan. Tapi alhamdulillah kamu udah dapet yang di Bandung berarti. Kalau makeup tuh udah. Nah itu Beb, make upnya aku sepi banget ya. Nah, cuman beda beberapa hari doang. Aku tuh udah pengen banget sama Teh Desi Villa, ada di Instagram tuh, itu kan sepaket juga. Nah, kebetulan banget udah kebooking tanggal 8 sama orang lain, jadinya aku ganti. Jadi di paket itu ada berbagai opsi make upnya. Karena Teh Desi udah kambil, jadi aku otomatis harus cari opsi yang lain di list yang itu. Itu pas pakai sama yang Bajunya ada, tapi semoga tetap bagus ya udah. kamu lihat fotonya tuh Udah. Cuman ya tetap oke, cuma lebih bagus yang sih. tetap pengen Teh Desi ya. Tetap. Semoga aja. Jujur, aku sampai nangis coba. Kan kalau kita udah pengen sama yang itu tuh kadang susah ya, Bra. Lihat itu Boleh. kayak fotonya sih. Iya, tapi aku rekomendasi. Soalnya dia tuh kayak nggak lebay yang tebal banget gitu, cuman bagus. HP-nya di sana. Gak apa-apa sih, udah lah. Ya, gue bisa matiin gak sih, Udah potong juga ya.